Halo, selamat malam teman-teman semua. Jadi kita sudah sampai di hari Rabu lagi di hari ini. Jadi seperti biasa kita di hari Rabu ini bakal adain LOP. Nah, LOP ini penjelasan penjelasan untuk produk, ada perusahaannya juga, siapa yang bawa EFC ini ke Indonesia. Karena kan kayak yang kita tahu EFC ini aslinya dari Jepang. Siapa yang bawa, terus ada produknya apa aja. Nah, dan yang paling penting hari ini juga kita bakal bahas sedikit tentang sistem bonusnya ya. Jadi bonusnya ada apa aja sih di EFC, ya kan? Kan pada biasa ada tuh kayak flyer-flyer kayak mau menghasilkan 100 juta pertama. Nah, 100 jutanya itu dari mana sih? Bukan tiba-tiba kita gabung terus bulan depan dapat 100 juta, nggak begitu ya cara mainnya. Jadi ada modul-modul yang udah disiapkan, strategi-strategi yang udah disiapin, dan teman-teman mungkin awalnya itu bisa belajar di hari ini. Sebelum nanti mungkin didalemin lagi ke upline-nya, atau ke leader-nya, atau mungkin ikut training, atau apa, di setiap Senin kan kita ada training ya. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini ada yang spesial. Nah, jadi spesial dong karena saya nggak pernah jarang banget buka kamera. Hari ini saya buka kamera karena saya harus live ya, live undian hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita itu ada promo undian. Jadi dari Desember ya, atau dari kalau nggak November, Desember saya rada lupa. Itu kita akan mengundi member-member Diamond baru yang beruntung yang bisa bawa pasangannya ke Spanyol untuk liburan atau ke umroh. Atau untuk umroh atau untuk Spanyol itu mereka dapat kayak satu orang itu dapat 2 tiket. Jadi mereka bisa bawa pasangan. Ya nggak harus pasangan sih, mau bawa anak mungkin, atau mau bawa orang tua mungkin, atau mau bawa temen atau apa bisa. Jadi kita kasihnya 2 tiket. Jadi hitungannya sepasang dan sepasang. Nah, kemarin itu pas Grand LOP yang terakhir, kita udah ada undi untuk dua dua pasang ya, berarti untuk dua pasang yang beruntung ya kan. Jadi ada tuh saya lupa, ada Rosa dan ada siapa gitu saya lupa username-nya. Mereka berdua beruntung mendapatkan 1 tiket. Jadi tiketnya itu nanti mungkin boleh pilih ya, bisa umroh atau bisa Spain. Jadi bukan kayak kita yang tunjuk nih kayak oke, misalkan contoh Angga menang, oh yaudah Angga harus berangkat ke Spanyol lah, tapi kan saya misalnya mau umroh atau apa, itu kayak harusnya bisa pilih sih nanti. Itu nanti sistemnya seperti apa, pasti yang dienakin deh, nggak mungkin yang dipaksa atau apa. Makanya nggak ada yang liburan dipaksa, lu harus pergi ke Spanyol, nggak begitu kan cara mainnya. Jadi pasti ada pilihan yang akan diinfokan lebih lanjut, mungkin nanti sama Niko, atau sama Pak Ernest, atau sama siapa gitu kan. Jadi hari ini kita akan kocok lagi, kita akan undi lagi untuk 1 tiket ya. Itu kayaknya kalau dipikir-pikir kalau misalnya 2 nanti sisanya cuman tinggal sisa 2 lagi di penutupan kan nggak gimana. Jadi kita mau simpan buat penutupan itu nanti ada tiga pasang lagi yang akan beruntung. Berarti kan sekarang total kita mengeluarkan untuk 6 pasang. Berarti kemarin udah 2, berarti sisa 4, ini 1, nanti sisanya 3 di terakhir ya. Jadi 3 di closing nanti kan closingnya di Januari 31. Nah, mungkin nanti akan diundi pas 31-nya, atau nanti kita lihat harinya, mungkin pas LOP, atau mungkin pas hari apa, nanti baru di infoin lagi deh selanjutnya. Jadi hari ini kita mau undi 1 pasang yang beruntung dari username dari ribuan bahkan username-nya ya, yang baru gabung nih dari akhir tahun lalu sampai hari ini. Kita mau undi, dan undiannya ini live ya. Jadi undiannya ini kalau buat teman-teman yang udah pernah lihat, kan Grenoble juga ada live ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah lihat juga, undiannya itu live, kita by roulette, jadi nggak ada yang dibuat-buat atau apapun itu. Dan keputusan hari ini, undian hari ini, nama yang keluar ini mutlak, nggak bisa diganggu gugat juga ya. Jadi siapapun yang menang, dia yang beruntung artinya. Oke, ini sudah ada roulette-nya. Silakan di-share, Alden.
Nah, enggak, itu bukan pemenang ya, yang di situ itu nama-namanya tuh. Jadi bisa ini kalau mau dimulai boleh kita mulai ya, kita mulai kocok, kita mulai undi siapa yang beruntung di hari ini buat mendapatkan dua tiket untuk Spanyol atau umroh, jadi satu pasang. Oke, silakan mulai. Enggak, oh bukan. Nah ini ya, jadi yang menang itu username pet202112. Ini kayaknya dia gabungnya di 12 Desember nih. Nah, jadi untuk PET 202112 namanya juga akan kita catat. Jadi kan yang kemarin juga udah ada, yang kemarin udah ada siapa pemenangnya. Hari ini juga kita udah dapat lagi PET ya kan. PET 202112 itu jadi pemenang untuk promo umroh dan Spanyol. Jadi nanti akan diinfo lebih lanjut untuk hadiahnya itu nanti di mana, mau dikasihnya jalan-jalannya kemana atau apanya gitu kan, nanti akan diinfo lebih lanjut. Jadi itu teman-teman, promonya juga masih berjalan, bukan ditutup hari ini. Promonya itu kita masih sampai 31 Januari, yang artinya masih ada 12 hari, benar ya? Ya, 12 hari lagi. 12 hari lagi teman-teman mungkin yang punya tim, bukan punya tim sih, punya kerabat atau apa yang belum gabung, mungkin bisa disuruh gabung kan, karena kita nggak tahu, masih tiga pasang lagi, masih 6 orang lagi yang mungkin beruntung mendapatkan liburan gratis, karena nggak ada yang tahu kan yang beruntung siapa, mana tahu dia join Diamond 21 juta atau 19.800, tiba-tiba dapat liburan buat 2 orang lagi ke Spanyol atau umroh gitu kan, itu aja pasti udah lebih dari 21 juta lah, nggak mungkin nggak. Ini kita kasih gratis, tapi harus diundi, itu aja. Oke, jadi itu pembukanya ya teman-teman. Jadi hari ini acara sebenarnya adalah LOP. Jadi hari ini kita mau ada LOP yang kayak tadi saya bahas, dan saya udah kedatangan 2 orang speaker yang akan membantu kita untuk lebih ngerti lagi nih tentang AFC, tentang bonusnya kayak gimana sih, produknya ada apa aja sih, ya kan. Nah, jadi hari ini saya sudah kedatangan Bu Sisil Halo, malam Pak Angga. dan Pak Dika, ini dia. Halo, Sebentar, selamat malam semuanya. Malam Pak Angga, Pak Dika, semuanya. Selamat malam. Sebentar, saya harus spotlight Pak Dika dulu. Ya. Oke, nah jadi tadi timnya Pak Dika atau Bu Sisil bukan ya? Oh bukan. Bukan. Soalnya kemarin yang pas waktu Grand LOP kan kita ada MC kan. Ada MC-nya itu dia bilang katanya, oh ini tim saya yang inputin malah, no, ngepas banget kan. Makanya saya pikir sama, bareng juga, tiba-tiba timnya Pak Dika juga kan lumayan ya. Iya, Nah, benar. jadi Jadi berharapnya gitu juga tadi tuh Pak Angga. bentar. Ya, mana tahu kan tadi juga saya mikirnya begitu. Ya, jadi kira-kira sebelum kita mulai, kita biasa kan mau perkenalan dulu ya Pak dan Bu Sisil ya. Jadi mungkin lebih enak boleh diperkenalkan diri masing-masing, mungkin dari tim apa, mungkin udah berapa lama gabung, atau mungkin mau di-share slide yang kemarin dikirim ke saya Pak Dika juga boleh sih Pak. Boleh. Tuh Bu Cecil Jadi mungkin boleh kalian share. diperkenalkan gitu kan, jadi juga ada tertulisnya, jadi orang-orang juga tahu gitu kan. Boleh. Bu Oke. Cecil duluan ya. Oh, Silakan. saya duluan. Oke, siap. Sebentar. Oke. Ya, kata orang kalau nggak kenal nggak sayang ya teman-teman ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sisilia Miliani. Saya sekarang tinggal di Batam ya. Tapi saya aslinya tuh Kepulauan Bangka Belitung teman-teman. Nah, jadi saya merantau ke Batam dari tahun 2005. Jadi udah hampir 17 tahun ya.
Nah, macam-macam tuh background-nya ya. Pernah jadi karyawan di minimarket ya, di rumah sakit, dan juga di beberapa perusahaan. Nah, kebetulan teman-teman, saya kenal bisnis jaringan itu sebenarnya dari tahun 2014 ya. Jadi, pernah 2 tahun di bisnis produk kesehatan juga, terus sambung lagi dari tahun 2016 itu di asuransi ya selama 5 tahun, dan puji Tuhan sekarang fokus dan full heart ya di AFC. Jadi gabungnya itu mulai dari bulan April 2021, di periode kemarin puji Tuhan juga sudah tembus Toreda ya dalam waktu 4 bulan dan juga sudah tembus 1 tiket ke Dubai. Nah, lagi nunggu nih ya, akhir Maret kata Pak Niko nanti kita akan berangkat ke Dubai. Nah, moto hidup saya simpel teman-teman, intinya di sini saya akan berusaha melakukan yang terbaik ya selagi saya punya kesempatan. Jadi strike the iron while it is hot. Oke, mungkin perkenalan dari saya cukup sekian ya. Mungkin ke Pak Dika sekarang. Silakan Pak Dika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi. Jadi Bu Cecil ini adalah orang yang luar biasa, terus terang, karena memang ini salah satu pembicara yang memang kalau di tim saya itu ditunggu-tunggu. Nah, jadi kalau untuk perkenalan buat teman-teman semua, saya biasanya pakai slide juga, jadi supaya mungkin lebih ini. Karena saya terus terang nih, kita berdua adalah tipikal orang yang grogian. Nah, kadang-kadang butuh narsis dikit supaya tidak grogi ya. Nah, jadi ini buat teman-teman perkenalan saja. Nah, ini kita boleh saksikan video ini sebentar saja. Nah, silakan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Nah, ini buat Bapak Ibu semua, nama saya Swadika Nanda. Saya lahir di sebuah pulau kecil di Kota Batam, jadi di Kepulauan Riau ya, itu dari Sugimoro namanya. Jadi di sini saya sarjana di computer science, jadi sebenarnya basic pendidikan saya itu di programmer. Nah, nggak tahu kenapa ya itu rezekinya malah saya menjadi officer bank, jadi saya sempat berkarir di perbankan hampir kurang lebih 8 tahun. Nah, terus juga saya sempat juga jadi manajer di perusahaan logistik, sempat juga buka usaha kuliner, tapi saat ini saya full time, terutama ini full time di AFC. Nah, saya punya moto hidup, dan moto hidup ini saya pegang, dan ini sangat menunjang ya di bisnis AFC. Saya percaya bahwa kita akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa jika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan malam ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, teman-teman semua. Nah, gitu kira-kira Pak Angga untuk perkenalan kita malam ini. Oke, siap. Oke, jadi sebelum mulai mungkin saya mau tanya dulu nih buat pembukaan Pak, biasa. Siap. Jadi kalau buat Pak Dika mungkin, nanti kita ke Bu Sisil. Kalau buat Pak Dika, kenapa AFC Pak? Biar semangat dulu nih teman-teman kan, jadi biar teman-teman tahu dulu why-nya kenapa nih kok AFC. Yes. Jadi biar teman-teman juga semangat ya kan dengerinnya nanti. Benar. Nah, ini sebenarnya memang betul. Jadi YAFC ini sebenarnya sangat kuat, pertanyaan yang sangat kuat terutama buat teman-teman yang hadir malam ini nih Pak Angga. Nah, sebelumnya saya ucapin makasih loh buat AFC, kita diberi kepercayaan malam ini untuk bawain LOP nasional. Ini satu apa ya? Sesuatu yang memang menjadi satu trigger buat kita semua untuk lebih semangat lagi. Nah, jadi kalau ditanya YAFC sebenarnya begini. Saya kan sebenarnya di bisnis jaringan, tadi mirip-mirip juga sama Bu Cecil. Saya kenal bisnis jaringan sebenarnya sejak 2013.
Lalu di masa pandemi ya rezekinya, memang saya jujur aja, saya awalnya cuma ikut-ikutan aja, Pak Angga. Saya ikut itu mentor saya tuh Pak Yosep namanya. Nah, itu kebetulan dulu kita pernah satu perusahaan, tapi kita cross line. Saya cuma penasaran, ini kenapa ada salah satu, karena Pak Yosep adalah salah satu top leader di situ. Jadi begitu saya ikuti dia, saya cuma berpikir begini, orang sukses di sebuah perusahaan, kok bisa masuk AFC? Awalnya seperti itu. Ternyata, dan saya tidak tahu bahwa AFC itu awalnya kalau kita tahu ya, teman-teman tahu kalau kita klik di Google, itu AFC itu adalah klub ini bola ya. Jadi kalau kita Google tuh kalau nggak, ya. iya. Jadi kan awalnya saya nggak tahu tuh. Nah, singkat cerita saya cuma trust aja sama dia. Tapi begini, setelah saya masuk setelah beberapa hari, teman-teman, kenapa harus AFC? Nah, ini dia. Saya berkarir di bidang network marketing, perdana itu di perusahaan produk juga, itu perusahaan internasional, perusahaan yang dia dari Amerika. Nah, begini, biasanya bisnis seperti ini, multi level, untuk perusahaan internasional, kita Indonesia seringnya ada di bawah, teman-teman. Kita seringnya menjadi downline negara lain. Nah, ini yang menarik di AFC. Dari sekian banyak, baik dari manfaat produknya yang sudah bagus, dari manajemen yang sudah bagus, sebenarnya yang paling luar biasa dari AFC ini adalah momentumnya. Karena ini walaupun memang dari Jepang, tapi sistem multi levelnya dirintis di Indonesia. Jadi ini menjadi satu peluang besar bagi kita orang Indonesia. Nah, jadi saya nangkapnya di situ, Pak Angga. Jadi saya pikir selama ini kita orang Indonesia menjadi orang bawah, ini kita punya kesempatan untuk jadi orang atas. Nah, jadi simpelnya seperti itu, sehingga saya pikir kita punya market tidak akan terbatas. Nah, itu. Jadi memang kalau bicara why paling kuat, kenapa AFC, kenapa kalau kita bicara perusahaan, kenapa saya pilih perusahaan ini, salah satunya karena itu. Nah, mudah-mudahan memberi semangat juga nih buat teman-teman lain bahwa ini adalah kendaraan yang hebat untuk kita sama bisa capai impian, insya Allah. Nah, gitu Ya, Pak Angga. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke Bu Sisil. Kenapa Bu? Kenapa kok hari ini ada di AFC? Kenapa hari ini bisa ada di Zoom nih? Kita bertiga nih bisa bawain LOP hari ini nih. Kenapa? Kok bisa Bu? Dan alasannya? Ya, jadi saya tuh ditawarin AFC sebenarnya udah dari Februari 2021 ya. Nah, baru gabungnya tuh di April 2021. Jadi sempat nolak 2 bulan ya. Nah, kebetulan yang ngajak saya tuh ada angkat saya sendiri, Ibu Febrita Sari ya, yang juga Toreda di Batam, Toreda pertama wanita. Dan di sini tadinya tuh saya ngerasa saya baik-baik aja karena saya punya bisnis sebelumnya gitu kan, walaupun pandemi datang, saya yang tiba-tiba harus 100% di rumah, saya waktu itu masih dapat penghasilan gitu kan. Nah, tapi ternyata pandemi itu juga saya dapat cobaan ya Pak Angga. Jadi orang tua saya sakit dan butuh banyak biaya yang akhirnya juga sampai menguras tabungan gitu kan. Jadi waktu ditawarin pertama itu saya belum buka hati gitu kan. Tapi ternyata di April ya udah, syukurnya sih leader saya ini sabar ya. Dia juga follow up-nya terus-menerus. Saya gabung gitu kan, saya coba produknya. Cuman di situ saya sempat bilang ya ke mentor kita juga, Pak Yosep yang tadi disebutkan Pak Dika, saya bilang, Pak, saya nggak mau jalankan bisnisnya, saya mau stay aja di rumah gitu kan, saya juga masih fokus bisnis yang sebelumnya gitu kan. Pak Yosep waktu itu bilang oke gitu kan Pak. Nah akhirnya tanpa saya maksudnya sangka gitu kan, beberapa hari kemudian sponsor saya ini adik saya, beliau bilang kalau di bawah saya tuh sudah ada limpahan gitu. Dan di situ akhirnya jadi pancingan untuk saya. Karena selama ini saya di bisnis jaringan, kalau udah klik gitu ya, pasti saya fokus. Pasti dari awal saya gas gitu kan. Cuman baru di sini yang tadinya saya nggak mau kok, tiba-tiba supportnya sebegitunya gitu kan. Nah, akhirnya saya jadi penasaran, karena dipancing tadi, saya tanya, bonusnya berapa kalau saya bisa jual 1 paket gitu kan. Nah, akhirnya dari situ Pak. Yang tadinya niat gabung karena untuk coba untuk pemulihan mama yang sakit autoimun ya, dan memang bagus manfaatnya untuk mama saya. Makin ke sini saya juga merasakan konnichiwa yang kalau saya bilang di bisnis yang dulu saya harus habiskan waktu 2 tahun. Kalau di sini saya 1,5 bulan udah bisa capai itu gitu loh. Nah, bagi saya itu luar biasa sekali. Nah, akhirnya yang diperjuangkan udah beda gitu kan. Jadi bukan cuma kesehatan orang tua,
tapi juga impian-impian saya yang sempat saya kubur waktu pandemi kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi benar-benar berini banget ya, kayak EFC ngasih banyak banget berarti ya. Ada dari mungkin kalau dari Bu Sisil tadi dari kesehatan juga, terus jadi bisnisnya karena bisnisnya jalan juga jadi bisa. Ya apa yang dimimpiin mungkin kayak mau punya apa, mau bahagiain keluarga mungkin kayak begitu lebih bisa juga kan. Betul. Itu teman-teman mungkin perkenalan singkat dan kenapa tadi saya tanyain kan kenapa gabung di EFC. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tahu kayak kenapa harus EFC. Jadi mungkin teman-teman yang diundang ke sini juga bisa tahu kenapa harus dengerin acara ini sampai selesai. Ya kan? Kenapa harus nyimak acara ini sampai selesai gitu loh. Jadi itu tujuannya. Jadi mungkin buat yang masih belum masuk mungkin ada yang punya prospekan atau apa. Nah, ini benar-benar kesempatan yang bagus banget menurut saya karena ya udah ini kita lagi prospek massal nih, berarti ada 180 orang. Kalau dikurangin 3 sama kita berarti ini prospek 177 orang sebenarnya gitu kan. Ini Grand LOP loh ini sebenarnya loh, udah bukan LOP lagi ini udah 177 orang. Satu hotel ya Pak ya, satu hotel udah ya. Kita mau tambahin lagi kalau bisa jadi semakin banyak orang yang tahu juga kan, semakin banyak orang yang tahu bisnis ini bisnis apa sih, produknya produk apa sih. Jadi mungkin semoga juga makin banyak yang tertarik dengan sini ya, jadi bisnis di EFC. Amin. Oke, sekarang mungkin boleh Pak, kalau mau dimulai silakan. Maaf, saya sudah mengambil 24 menit waktu Pak Dika dan Bu Sisil yang harusnya LOP mulai jam 9, jam 7 ya. Ini udah terlambat 24 karena ada undian tadi. Nggak seru kok Pak, ini kayak gini lebih seru Pak. Jadi memang jadi teman-teman jadi ada ini ya, sesuatu yang wah berbeda gitu. Ya, jadi ada pancingannya gitu loh Pak. Kalau misalnya kayak kita LOP doang atau apa, ini tapi ngomong-ngomong pancingannya AFC luar biasa loh Pak. Pancingannya AFC Spanyol sama umroh. Kan kaleng-kaleng loh. Apalagi itu kan kita ngikutin flow juga Pak. Itu kemarin yang ada yang layangan putus tuh nggak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba jadi ada Kapadokia. Iya, langsung Pak Niko sama Pak Ernest tuh langsung bilang, oh iya nih kita harus keluarin nih, Kapadokia. Kemarin saya ke Turki kan, Niko sempat ke Turki kan, dia bilang keren, emang Kapadokia keren. Oke, bikin deh kita promo tripnya. Nyambung lah jadinya kan. It's my dream, langsung dikasih kan gratis. Itu dia. Keren. Oke, silakan Pak, mungkin kalau mau dimulai boleh. Oke, jadi memang untuk pembahasan pertama kita ini ya ke Bu Sisil ya. Bu Sisil boleh langsung dimulai aja Bu Sisil. Oke, siap. Bentar ya. Kenapa dia tiba-tiba macet? Nah, jadi teman-teman tadi kita sudah buka ya tentang bisnisnya dan tentang kenapa kita gabung, teman-teman. Nah, di sini sebelum saya mulai ke bisnisnya, mungkin ada baiknya kita juga harus tahu ya latar belakang kenapa sih kita harus mulai satu bisnis sendiri ya. Nah, jadi sekarang ini kita bisa lihat realitas saat ini banyak sekali demonstrasi ya untuk minta kenaikan upah ya atau gaji ya, itu juga terjadi di Batam, teman-teman. Karena kan domisili kita sekarang di Batam ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di Batam itu kemarin infonya untuk kenaikan upah tahun ini itu cuma 35.000 teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita pikir lagi 35.000 tambahan penghasilan kita kira-kira cukup nggak gitu ya. Nah, terus juga pandemi ya, sebelum pandemi juga mungkin banyak terjadi perusahaan yang bangkrut ya, terus juga bisnis yang tutup atau omset yang merosot dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya timbul banyak pengangguran dan juga banyak kriminalitas, teman-teman. Belum lagi kalau kita lihat kemajuan teknologi sekarang itu banyak sekali ya tenaga manusia yang digantikan dengan mesin atau robot ya, otomatis lapangan pekerjaan untuk kita ya makin menipis, teman-teman ya. Nah, di sini juga kita berhadapan yang namanya juga musuh yang paling besar ya, yaitu inflasi. Nah, inflasi ini kan sebagian besar orang berpikir ini adalah kenaikan harga-harga barang, teman-teman ya. Tapi sebenarnya sih
nilai mata uang kita yang terus menurun ya dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat contohnya di sini, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat gambar cabai ya, mungkin di 10 tahun yang lalu cabai mungkin Bapak Ibu bisa beli dengan harga 5.000 atau 10.000 ya per kilo, teman-teman. Nah, kalau kita bawa lagi ke zaman sekarang, uang 5.000 atau 10.000 paling cuma dapat 1 on ya atau 2 on, teman-teman. Nah, jadi di situ kalau kita lihat lagi dengan kenaikan upah yang 35.000 dan penurunan nilai uang yang begitu banyak ya, harga-harga terus naik, pastinya juga kita harus cari yang namanya solusi. Nah, di sini ada 2 pilihan untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Apa yang akan teman-teman ambil kalau teman-teman berhadapan dengan realitas saat ini ya? Apakah pasrah dan legowo? Tetapi kita nggak bisa ngeluh, teman-teman. Karena hidup kita akan terus berjalan ya, apalagi kalau kita sudah punya keluarga, sudah punya anak. Nah, terus yang kedua, pilihan kedua, kita beradaptasi dengan perubahan tersebut ya, tapi kita juga ambil peluang untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik, untuk bisa punya perubahan di masa depan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh bantu jawab ya di kolom chat, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pilih yang kedua, berarti, oh udah ada yang jawab ya, pilih nomor 2. Nah, berarti sama dengan saya juga pastinya pilih nomor 2, teman-teman. Nah, terus di sini juga kita lihat ya, apa yang kita rasakan, teman-teman, jika waktu dan uang berhenti ya, menjadi penghambat kehidupan kita. Sekarang ini kan kita lihat banyak orang yang punya waktu, tapi tidak punya uang. Ya. Ada yang kategori seperti itu. Ada yang punya uang, tapi tidak punya waktu. Bahkan ada yang tidak punya waktu dan tidak punya uang, teman-teman. Nah, jadi waktu dan uang ini selalu jadi masalah ya di kehidupan kita ya. Nah, tapi kalau misalnya waktu dan uang ini udah berhenti jadi penghambat kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Nah, pastinya kita bisa capai impian kita satu persatu ya, kita bisa punya kebebasan ya, kebebasan waktu, mau habiskan quality time seperti apapun dengan keluarga kita bisa. Kita bisa punya kenyamanan hidup ya, tidak dikejar-kejar hutang dan sebagainya, dan kita juga bisa memilih gaya hidup seperti apa yang kita mau, teman-teman. Jadi kita bisa bilang kita punya kebebasan waktu dan kebebasan uang. Nah, project ini atau bisnis yang mau kita sharingkan malam ini bisa kita lakukan dari rumah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi teman-teman yang bilang, saya kan nggak bisa keluar rumah, pandemi dan sebagainya, teman-teman. Karena saya memulai bisnis ini juga tepat di pandemi yang masih tinggi-tinggi ya kasus COVID-nya, yaitu di bulan April. Jujur aja teman-teman, saya dipaksa untuk jalankan dari rumah. Karena di bisnis sebelumnya saya harus keluar rumah, keluar kota dan sebagainya. Tapi benar-benar 100% waktu 6 bulan bergabung itu saya jalankan dari rumah. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau di bisnis yang dulu saya mesti habiskan 2 tahun untuk capai penghasilan tersebut gitu ya. Tapi di bisnis ini dalam waktu 1,5 bulan saya udah bisa capai penghasilan yang di bisnis yang dulu ya harus 2 tahun seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman oke nggak gitu ya? Nah, kalau oke banget kita lanjut. Karena di sini teman-teman kita bisa dapatkan kebebasan waktu dan finansial. Pastinya itu tidak ibaratnya tidak cuma duduk diam dapat uang ya teman-teman ya. Pasti semua bisnis itu harus diusahakan. Yang penting kita punya dedikasi dan kita juga kerja keras. Tapi kerja kerasnya juga tidak seperti banting tulang yang gimana-gimana ya teman-teman. Nah, intinya di sini teman-teman, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita punya background yang dari apapun ya, baik itu kita kelas menengah, bawah atau atas ya, karena semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya ruang untuk bisa punya peningkatan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau teman-teman setuju sama saya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman, saya yakin ya kita semua punya kehidupan impian kita masing-masing. Nah, seperti apa impian teman-teman, kita bisa review lagi ya, kita bisa kilas balik lagi, apalagi kalau misalnya selama pandemi impian kita sempat kita kubur, nah kita bangkitkan lagi teman-teman. Apakah teman-teman pengen punya lebih banyak waktu bersama keluarga, atau misalnya sudah punya rumah, pengen rumah yang lebih besar ya, atau misalnya sudah punya kendaraan, sudah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih lagi, atau lebih besar, atau lebih mewah ya, atau teman-teman bisa jalan-jalan ya keluar negeri gratis ya bersama pasangan atau keluarga, atau bisa
bawa orang tuanya jalan-jalan keliling luar negeri ya. Nah, terus juga pastinya ada teman-teman yang punya impian punya tabungan ya yang lebih banyak atau punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa berbagi lebih banyak kepada semua orang, teman-teman. Dan yang pasti kita semua umat beragama ya, kita juga pasti punya impian untuk bisa ke tanah suci kita masing-masing. Nah, jadi kita lanjut lagi teman-teman. Yang namanya impian pasti dibutuhkan sumber penghasilan ya, dalam artian harus ada kerannya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi saya bilang kita punya waktu tapi nggak punya uang, ya gimana mau mikirin impian ya, pastinya juga akan sangat berat sekali. Nah, di sini kalau kita bicara penghasilan ada 2 macam tipe. Nah, saya tidak akan jelaskan panjang lebar ya, saya cuma jelaskan secara garis besar saja, yaitu ada penghasilan aktif dan penghasilan pasif ya. Penghasilan aktif artinya di mana teman-teman harus menukar waktu ya untuk bisa mendapatkan uang. Harus ibaratnya kerja dulu baru nanti gajinya dapat gitu kan. Nah, contoh di sini ada karyawan ya, ada usaha sendiri. Nah, di situ misalnya contoh kayak karyawan, saya juga pernah jadi karyawan, teman-teman. Dalam artian saya harus pergi kerja dulu ya full 1 bulan baru saya dapat gaji yang sebulan gitu ya. Kalau misalnya saya kerjanya seminggu ya otomatis gajinya ya tidak full ya untuk sebulan. Dalam artian tukar dulu tenaga dan waktu baru kita dibayar seperti itu. Seperti itu juga kalau misalnya kita punya usaha sendiri kecil-kecilan. Buka toko dulu gitu ya atau buka praktek dulu baru kita dibayar seperti itu. Nah, itu penghasilan aktif. Tapi seiring sejalan teman-teman kita juga harus sadar bahwa kita punya kebebasan, kita punya keterbatasan ya, salah sebut. Jadi kita punya keterbatasan waktu dan kesehatan ya, karena semua orang punya limitnya masing-masing ya. Kita tidak bisa hidup selamanya teman-teman dan kita juga pastinya tidak bisa bekerja selamanya atau seumur hidup. Nah, disinilah ada kategori yang kedua yaitu penghasilan pasif. Penghasilan pasif pastinya awalnya juga harus diusahakan teman-teman. Tapi kalau misalnya bisnisnya ya atau aset jaringannya atau sistemnya sudah jalan, walaupun nantinya kita tidak mengusahakannya lagi, penghasilannya akan terus mengalir ya. Nah, di sini ada 2 kategori, ada 2 kelas ya, yaitu pemilik bisnis. Nah, terutama pemilik bisnis besar atau konglomerasi ya, yang punya perusahaan atau yang punya franchise dan sebagainya. Tapi di situ pastinya kita mikir modal besar lagi gitu kan. Nah, terus juga ada investor. Investor di mana dia sudah punya sebegitu banyak tabungan agar tabungannya menjadi lebih lagi atau asetnya menjadi lebih lagi, dia alokasikan ke investasi-investasi yang lain ya. Nah, jadi di sini malam ini kita tujuannya adalah berbagi kepada teman-teman semua bahwa kita punya satu cara yang dimana teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalnya teman-teman masih berada di kuadran kiri atau penghasilan aktif. Nah, dari bisnis ini teman-teman akan dibawa ya, dimana kalau misalnya kita tekun jalankan, kita konsisten, kita punya dedikasi yang tinggi, kalau misalnya sistemnya sudah jalan atau aset jaringan kita sudah jalan, penghasilan pasifnya akan mengalir terus-menerus, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kita gitu ya. Nah, jadi uang yang bekerja untuk kita karena sistemnya sudah berjalan ya, itu artinya penghasilan pasif. Nah, teman-teman yang sudah hadir ada 201 partisipan, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih? Lebih suka yang mana ya? Penghasilan aktif atau penghasilan pasif? Ya. Oke, sudah ada yang jawab ya, pasif. Berarti kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini kita juga harus tahu ya, kita punya kesempatan yang besar di abad 21 ini ya. Jadi kesempatannya itu kita bisa bilang di bidang marketing. Nah, cuman teman-teman mungkin harus tahu dulu ya bedanya. Selama ini kan kita berbicara selalu tradisional marketing ya, tapi malam ini kita ke network marketing, teman-teman. Tradisional marketing berarti pemasaran tradisional ya. Network marketing itu artinya pemasaran jaringan ya. Jadi pemasaran jaringan. Bedanya seperti apa? Nah, contoh misalnya di sini tradisional marketing dulu saya jelaskan. Misalnya teman-teman pasti tahu ya minuman Coca-Cola ya. Minuman Coca-Cola itu kan kalau kita beli di toko itu kan harganya sekitar 5 ribuan ya. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu harga
harga dasarnya itu berapa gitu ya, dari pabriknya itu berapa, kita nggak tahu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman, misalnya harga dari pabriknya ya, harga pokok dari pabriknya misalnya Rp500. Nah, sampai ke kita 5.000. Nah, teman-teman pasti udah mikir, wah berarti pabriknya untung 4.500 ya teman-teman ya. Ternyata bukan seperti itu teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu ya bagaimana perjalanan si Coca-Cola ini dari pabrik sampai ke tangan kita. Nah, dari pabrik pastinya harus salurkan ke agen-agen besar. Waktu penyaluran atau distribusi ini pasti ada biaya-biaya gitu ya. Ada biaya-biaya dan pastinya juga si agen besar mau untung gitu ya. Siapa sih yang usaha nggak mau untung gitu ya. Nah, terus dari pabrik agen besar dari 500 bisa jadi 1.000 gitu ya. Nah, terus dari agen besar yang harganya 1.000 disalurkan atau didistribusikan ke gudang. Gudang juga pasti ada biaya ya, dan juga pasti juga mau untung. Mungkin dari 1.000 bisa jadi 2.000 gitu ya. Nah, dari gudang yang 2.000 ke toko. Toko mungkin di toko sudah jadi 3.000 gitu ya. Nah, dari toko ke iklan teman-teman. Pastinya ya semua bisnis dibutuhkan yang namanya promosi. Nah, dari 3.000 bisa jadi 4.000 atau 4.500 ya. Nah, dari situ teman-teman ya sudah pakai iklan dan sebagainya, akhirnya sampai ke kita Rp5.000. Nah, jadi kita tidak bilang lagi bahwa si pabrik untung 4.500 teman-teman, karena ternyata jalur distribusinya panjang sekali gitu ya. Nah, di sini bedanya dengan network marketing, ya, yaitu bisnis yang akan kita sharingkan malam ini, bedanya adalah jalur distribusinya dipersingkat, ya. Dari pabrik langsung ke konsumen atau langsung ke kita ya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang bilang bisnis network marketing atau bisnis MLM itu adalah bisnis yang harganya di markup gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang harga di markup dari harga pokok ya semua bisnis seperti itu teman-teman ya. Karena semua orang pasti butuh yang namanya untung dan juga biaya operasional dan sebagainya ya. Dan siapa sih yang ibaratnya buka satu bisnis tidak ada biaya-biaya ya, pasti ada biaya-biaya. Nah, cuman di sini teman-teman dari pabrik ke konsumen, nah di tengah-tengahnya itu kan tidak ada apa-apa. Jadi wajar teman-teman kalau misalnya contoh ya seperti bisnis yang akan kita sharingkan malam ini, dari pabriknya langsung ke kita langsung bisa jadi pemasarnya. Nah, di situ juga bisa dibilang bisnis dengan modal kecil ya. Bisnis dengan modal kecil karena kalau di tradisional teman-teman harus jadi agen besar dulu, pasti modalnya besar ya. Teman-teman harus punya gudang, pasti juga modalnya besar. Dan di sini saya yakin semua orang ya mau punya bisnis yang modal kecil tapi bisa hasil besar. Pastinya semua orang mau ya, siapa yang tidak seperti itu. Nah, jadi itu adalah kesempatan yang besar ya, peluang di abad 21 ini teman-teman. Jadi kita mau jadi network marketer atau network marketing entrepreneurs ya. Jadi intinya teman-teman kita nggak boleh ilfil lagi ya kalau misalnya ada yang bilang wah MLM begini, wah MLM begitu. Ternyata kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi ya, MLM itu sebenarnya sama, cuman dipersingkat teman-teman. Jadi keuntungan dan biaya-biaya yang tadinya dikeluarkan untuk distribusi diserahkan ke kita seperti itu ya. Nah, jadi perusahaannya namanya adalah AFC, tadi sudah disinggung sama Pak Angga dan Pak Dika ya, bukan Asian Football Club, tapi Asayama Family Club ya. Jadi Asayama ini adalah nama yang punya perusahaannya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dari namanya saja mungkin teman-teman sudah bisa tebak bahwa ini adalah perusahaan Jepang. Betul sekali teman-teman, ini adalah perusahaan Jepang. Nah, kenapa sih perusahaan Jepang? Karena suka nggak suka, mau nggak mau kita dekat sekali dengan produk Jepang. Contohnya kayak Yamaha, Toyota ya, Honda. Terus kalau misalnya ibu-ibu atau cewek-cewek pasti tahu SK2 dan Shiseido ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah dengar nama produk yang saya sebutkan tadi, pasti teman-teman sudah punya gambaran bagaimana sih kualitas produk dari perusahaan Jepang. Nah, dahsyatnya di sini teman-teman, AFC adalah perusahaan farmasi ya, perusahaan farmasi. Kalau kita bicara produk kesehatan, ya kalau misalnya dikeluarkan perusahaan farmasi, pastinya produknya tidak main-main. Apalagi perusahaannya sudah berdiri dari tahun 1969, jadi sudah 52 tahun teman-teman ya. Sebelum saya lahir pun dia sudah ada gitu ya. Nah, terus juga dia sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange atau Bursa Saham Tokyo, artinya sahamnya sudah go public, dan ibaratnya kalau sudah go public,
siapapun bisa beli sahamnya, berarti dia tidak main-main juga teman-teman ya, karena akan dipantau terus ya kenaikan sahamnya atau bagaimana sih kinerja sahamnya dan sebagainya. Nah, juga merupakan pabrik farmasi Jepang pertama yang dapat sertifikat GMP. Nah, artinya juga kualitas produknya selalu diutamakan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ya bahwa AFC itu dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang pengusaha yang sudah sukses ya, pernah rintis karir di Amerika selama 15 tahun, yaitu Pak Ernest Prayuda, dan juga ada Pak Michael Tampi yang memang sepak terjangnya di dunia bisnis itu sudah luar biasa. Jadi teman-teman bisa googling ya. Intinya di sini teman-teman, dua founder kita ini membawa masuk AFC ke Indonesia tidak lain tidak bukan untuk bisa membangun Indonesia ya, karena dengan bekerja sama dengan AFC ini perusahaan kita ya, kita bisa punya lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kita bisa buka lapangan pekerjaan ya untuk semua masyarakat Indonesia ya. Bahkan tadi Pak Dika sudah bilang bahwa kita akan ekspansi lagi ke luar negeri, dan kita adalah ibaratnya perintisnya ya kalau bisa dibilang, karena kalau misalnya pun di ekspansi ke luar negeri, orang luar negeri juga pasti akan ikut di jaringan kita seperti itu ya. Dan juga harus tahu bagaimana kantor-kantornya ya, jadi kantor pusat pabriknya itu di Shizuoka, Jepang, dan termasuk juga keluarga Asayama yang punya AFC ini adalah keluarga terkaya nomor 2 di Jepang, di Shizuoka ya, di Shizuoka Jepang setelah keluarga Yamaha. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga sudah ada kantor perwakilan di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, Bandung. Ya, Bandung ini sedang direncanakan pembangunannya teman-teman ya. Nah, jadi kantor-kantor ini teman-teman bisa lihat ya, alamatnya sudah tertera. Kabar baiknya, kantor-kantornya tuh punya AFC sendiri, jadi bukan kantor sewa ya teman-teman. Nah, dahsyat lagi teman-teman, di sini perlu tahu AFC itu bukan ceng-ceng-ceng gitu ya masuk ke Indonesia gitu ya untuk dijual di Indonesia gitu ya. Tadi teman-teman sudah lihat bahwa perusahaannya sudah 52 tahun ya. Pemasarannya sebenarnya juga sudah go internasional ya. Jadi sudah ada ke beberapa negara di dunia seperti di Jepang sendiri, Singapura, Cina, Korea, Thailand ya, Taiwan dan Brazil dan lain-lain ya. Di sini kita lihat. Nah, jadi kalau di negara-negara lain, teman-teman, produk AFC ini dipasarkan secara konvensional atau tadi ya, teman-teman bisa lihat di slide saya sebelumnya, secara tradisional marketing. Jadi banyak jalur distribusinya yang pastinya modalnya besar. Nah, kabarnya untuk buka franchise AFC di negara lain ini, kita harus merogoh kantong sampai 10 miliar. Ya, pasti mahal sekali karena memang dia adalah perusahaan yang sudah go internasional gitu ya. Nah, tapi hadir di Indonesia nih ya, kesempatan besar bagi kita orang Indonesia karena hadir di Indonesia dengan network marketing ya, konsep pemasaran network marketing. Artinya dari pabrik langsung ke kita teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa memiliki franchise farmasinya dengan harga yang terjangkau. Karena kita konsumennya, kita beli produknya, kita bisa juga jadi distributornya ya, seperti saya bilang tadi, kita dengan modal kecil kita bisa jadi agen, kita bisa jadi distributor, kita bisa jadi grosir dan sebagainya teman-teman ya. Jadi itu bedanya pemasaran di negara lain dengan di Indonesia. Jadi menurut teman-teman Indonesia beruntung atau beruntung banget? Ya pastinya beruntung banget ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ada yang tanya mungkin, itu bisnisnya legal nggak sih? Ada nggak sih payung hukumnya dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, AFC itu sudah terdaftar di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI, dan tidak sembarangan juga ya. Jadi tahun 2020 itu kita mencapai penghargaan best selling product, produk dengan penjualan terbaik ya, nomor 1 dari 87 perusahaan MLM lainnya. Jadi mungkin teman-teman yang pernah berkecimpung di dunia MLM, pasti teman-teman tahu ya, banyak MLM yang sudah belasan tahun, puluhan tahun gitu kan. Tapi AFC ini masuk ke Indonesia tahun 2018. Nah, tahun 2020 sudah terima penghargaan penjualan terbaik nomor 1. Jadi bisa dibayangin teman-teman ya, gimana manfaatnya atau kualitas produknya ya. Nah, juga sudah dapat Helmi Atamimi Award di tahun 2020 juga. Nah, tidak sampai di situ saja, capai juga rekor MURI ya, atau Museum Rekor Indonesia. Ini rekor MURI yang pertama, yaitu grand launching perusahaan dengan tamu undangan terbanyak di kapal pesiar ya, sebanyak 1.010 orang.
Nah, Muri yang kedua, kita sebagai perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Tadi teman-teman sudah sempat lihat videonya ya. Nah, bukan cuma di Indonesia saja teman-teman penghargaannya, juga sudah sampai internasional juga ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa salah satu produk kita yang namanya SOP Subarasi capai penghargaan Bronze Quality Award di Monde Selection tahun 2021, baru-baru ini ya teman-teman. Dan Monde Selection ini kabarnya adalah kompetisi dari sekitar 180 negara ya, 180 negara untuk kategori makanan, minuman, kosmetik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangin aja 180 negara seluruh dunia, kalau misalnya dapat bronze berarti itu juara 4, teman-teman. Ya, keren apa keren banget gitu ya. Nah, pastinya keren banget teman-teman ya. Nah, itu di tahun 2021 baru-baru ini. Dan juga ya ini salah satu why-nya saya, kenapa saya sangat semangat ya untuk sharingkan produk-produk ini ke teman-teman dan orang-orang di sekitar saya ya. Karena selama saya berkecimpung di dunia bisnis produk ya, baru ini produk kesehatan yang masuk ke MIMS ya. Nggak tahu ya kalau misalnya yang lain, teman-teman bisa koreksi saya. Nah, di sini teman-teman, AFC Life Science makin memperkuat posisinya di dunia kedokteran internasional. Karena kita sudah terdaftar di buku MIMS, ya, Monthly Index of Medical Specialties, yaitu buku yang berisi daftar nama obat dan suplemen yang biasanya dokter-dokter gunakan untuk referensikan ke pasiennya gitu ya. Jadi beruntung sekali ya, Subarasi itu sudah bisa resmi diresepkan oleh para dokter, teman-teman. Nah, juga di negara tetangga kita di Singapura, apalagi Batam dekat dengan Singapura ya, AFC juga merupakan produk makanan kesehatan nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut ya. Tapi pemasaran di sana beda, teman-teman, ya harus konvensional tadi ya. Oke, jadi kita langsung ke produknya. Produk yang pertama namanya adalah SOP Subarasi ya. SOP ini kepanjangannya Salmon Ovary Peptide ya. Subarasi itu artinya luar biasa. Nah, di sini bahan utamanya, bahan pentingnya ada 3, yaitu salmon ovary peptide itu sendiri, terus ada dari ikan sardin, ya, terus juga dari fruit flow atau biji buah tomat ya. Selain itu juga ada 7 bahan penting lainnya, teman-teman. Nah, bentuknya itu serbuk ya, ukurannya nano size. Jadi kalau kita minum itu kita tuang di bawah lidah, kita mut sampai habis, baru kita minum air ya. Nah, karena bentuknya nano size, mudah terserap oleh pembuluh darah yang di bawah lidah kita, seperti itu. Jadi tidak mengganggu kerja ginjal, teman-teman. Nah, di sini SOP ini termasuk penemuan yang sangat mutakhir di dunia kesehatan karena teman-teman bisa lihat di tabel, ini adalah tabel yang disajikan oleh Laboratorium Riset Makanan Jepang ya. Jadi SOP itu ternyata mengandung amino asid yang lebih tinggi ya dan lebih banyak kalau dibandingkan dengan plasenta manusia dan plasenta rusa. Nah, amino asid itu protein, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bicara bukan sekedar katanya-katanya untuk manfaatnya, tapi juga produk AFC ini sudah teruji secara klinis dan sudah punya paten. Bahkan patennya ya sudah diakui di 3 negara, yaitu di Jepang, Korea, dan di Cina. Nah, Subarasi punya 4 paten, teman-teman. Yang pertama adalah untuk regenerasi sel, ya, mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, karena kan pada dasarnya tiap makhluk hidup itu kan bagian terkecilnya adalah sel. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau ada sakit, pasti ada sel-sel tubuh kita yang rusak ya, perlu diganti. Jadi dia mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak menjadi sel-sel yang terlahir kembali ya, yang sehat. Nah, terus yang kedua untuk memperlancar peredaran darah. Yang ketiga anti darah tinggi, yang keempat mencegah penggumpalan darah ya. Nah, kalau bicara manfaat di sini bagi teman-teman yang belum minum ya atau teman-teman yang sudah minum juga boleh katakan setuju ya. Jadi kalau kita minum Subarasi, badan kita bisa lebih hangat, lebih berenergi ya, lebih fit, kulit lebih lembab, sendi dan tulang lebih nyaman ya, luka cepat mengering, emosi lebih stabil, rambut rontok berkurang dan bisa tidur lebih nyenyak. Kalau untuk testimoni sudah ribuan teman-teman ya, tapi di sini kita ambil 10 yang terbanyak, jadi bisa membantu untuk orang yang punya masalah diabetes ya, darah tinggi, sakit jantung ya, stroke, ginjal, bisa bantu kualitas tidur kita lebih meningkat ya, bisa untuk alergi, bisa untuk GERD ya atau asam lambung, bisa juga untuk asam urat, sendi dan tulang. Nah, intinya di sini ada disclaimer teman-teman.
tiap individu dapat merasakan perubahan yang berbeda-beda ya, tergantung tingkat umur, berat badan, dan seberapa parahnya ya penyakitnya dan sebagainya. Nah, itu produk yang pertama. Produk yang kedua namanya adalah Utsukushi ya. Utsukushi ini artinya adalah cantik. Nah, kenapa cantik? Karena Utsukushi ini adalah rahasia kecantikan orang-orang Jepang. Kalau kita lihat di TV-TV biasanya kan orang Jepang itu kulitnya glowing ya, mulus dan sebagainya, teman-teman. Salah satu bahannya ternyata adalah bahan yang fenomenal di dunia kecantikan, yaitu salmon DNA. Nah, mungkin teman-teman, terutama ibu-ibu ya, pernah dengar, sempat viral ya, artis Indonesia itu sampai suntik salmon DNA itu mahal sekali, bisa sampai miliaran rupiah ya, contohnya seperti Krisdayanti. Nah, kalau kita bicara awet muda, cantik, glowing, dan sebagainya, pastinya semua orang mau ya. Bukan cuma cantik ya, cowok-cowok juga bisa pastinya mau cakep, awet muda gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, salmon DNA-nya itu luar biasa sekali karena didapatkan dari bukan sembarang salmon. Jadi bukan salmon yang biasa kita beli di supermarket dan sebagainya, tapi termasuk juga rajanya salmon ya, yang cuma ada di Hokkaido, yaitu Oncorhynchus kata salmon. Selain salmon DNA, dia juga mengandung 11 bahan penting lainnya dan ukurannya juga nano size ya, bentuknya serbuk. Nah, di sini ternyata bukan cuma untuk kecantikan, teman-teman, tapi juga untuk kesehatan, karena dia juga sudah punya paten fungsi ya. Ada 3. Pertama adalah untuk anti tumor, yang kedua untuk memperkuat atau menambah ya kekebalan tubuh atau imunitas kita, yang ketiga untuk terapi hepatitis C. Nah, berikutnya lagi, kalau kita konsumsi, apa sih yang bisa kita rasakan? Kita bisa rutin BAB ya. Nah, BAB ini bagi saya tuh sangat-sangat penting, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya susah BAB atau BAB-nya nggak tuntas atau nggak tiap hari, itu rasanya pasti ada yang kurang ya. Kalau saya tuh kalau misalnya nggak BAB lancar, pasti emosian ya sehari ya. Mungkin teman-teman yang setuju boleh ya dibantu jawab di kolom chat. Nah, terus juga tidur kita bisa lebih nyenyak ya, kulit lebih halus, jerawat cepat mengering ya, kulit lebih bersinar dan bisa terasa kenyang lebih lama. Karena di sini kan Utsukushi juga banyak sekali ya proteinnya dari salmon DNA dan bahan-bahan lainnya, teman-teman. Nah, juga untuk testimoninya sudah ribuan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bisa membantu untuk orang yang punya masalah kolesterol, jerawat ya. Terus juga bisa bikin kulit kita jadi lebih lembab, lebih cerah, bisa membantu pemulihan akibat COVID ya. Nah, ini yang bagi saya tuh sangat luar biasa, teman-teman, karena saya pernah di bulan April, Mei, Juni, Juli itu ya, kan itu lagi tinggi-tingginya kasus COVID. Yang anehnya itu seperti ini, orangnya nggak kenal saya gitu ya, tapi kenal produknya. Karena saya posting, akhirnya dia beli sama saya, dia join member sama saya, seperti itu. Karena memang udah tahu ya manfaat produknya. Bahkan untuk pasien atau untuk mitra-mitra saya yang gabung karena COVID, itu pemulihannya cepat sekali. Bahkan kemarin itu sempat ada yang sudah pakai ventilator, teman-teman, tapi pemulihannya cepat sekali ya. Terus juga bisa untuk detox usus, alergi, bisa untuk hepatitis C, kista miom, dan kanker usus. Nah, itu produk kedua ya. Ini produk yang ketiga, Sensei Suru. Ya, Sensei Suru adalah nanopeptide regenerating serum. Serum yang bisa meregenerasi kulit ya dari selaput-selaput yang ukurannya nano. Ya, ribet banget ya. Nah, kita langsung baca aja deh. Kalau di Batam itu disebut serum sultan, teman-teman. Ya, karena manfaatnya banyak. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan regenerating serum-serum yang lain gitu ya, ini harganya lumayan lumayan murah ya kalau dibandingkan yang lain, karena di sini manfaatnya lebih banyak dan juga ingredient atau bahan-bahan pentingnya tuh lebih banyak. Bahkan salah satu bahan pentingnya itu menang Nobel di tahun 1986. Nah, juga di sini teman-teman tadi udah lihat dari SOP Subarashi dan Utsukushi, Sensei Suru ini bahannya juga adalah kombinasi ya dari bahan penting SOP dan bahan penting Utsukushi, seperti itu. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, aman nggak sih gitu ya produknya? Pastinya semua orang mau yang aman, mau nyaman konsumsinya ya. Dan teman-teman perlu tahu, AFC ini adalah perusahaan farmasi yang memang mengkhususkan dirinya untuk buat produk dari bahan yang organik atau non-chemical ya, tidak ada bahan kimia. Nah, ini juga didukung oleh sertifikat keamanan, yaitu sertifikat organik, ya, terus yang natural, yang sudah lab tested, dan sebagainya. Juga ada bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Yang paling penting adalah punya sertifikat halal,
dan izin edar dari BPOM. Nah, izin edar dari BPOM, teman-teman bisa cek di kotaknya ya, itu ada kodenya RIML. ML itu artinya adalah makanan luar, teman-teman. Ya, jadi nggak sembarangan ya, makanan luar artinya makanan impor. Jadi semua produk AFC ini diimpor dari Jepang. Ya. Nah, itu tadi teman-teman sharing dari saya tentang perusahaan dan tentang produk. Ya. Sekarang teman-teman pasti nggak sabar nih, pengen tunggu, pengen dengar ya, pengen dengar bagaimana sih cuannya gitu ya. Bagaimana sih bisa punya penghasilan dari bisnis ini. Nah, jadi nanti yang akan jelaskan bukan saya, tapi akan dijelaskan oleh mentor saya yang luar biasa ya, yaitu Pak Dika. Oke, silakan Pak Dika. Terima kasih. Halo, wah luar biasa ya. Teman-teman tadi bisa lihat ya, Bu Cecil adalah salah satu presenter terbaik kita. Ya, jadi terima kasih Bu Cecil untuk pemaparannya. Jadi di sini kita memang terus terang ini menjadi satu pelatihan ya teman-teman semua, bahwa dalam bisnis ini sebenarnya kita bukan bicara tentang uang, teman-teman, tapi menjadi manfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena saya percaya bahwa saat teman-teman bergabung dalam industri ini, saat teman-teman bergabung bersama AFC ya, itu sebelum closing, teman-teman sudah dapat pahala. Karena banyak orang di luar sana tidak tahu tentang SOP Subarasi, bahwa SOP Subarasi bisa membantu meregenerasi sel. Banyak di luar sana yang tidak tahu bahwa Utsukushi bisa membantu imun sistem, bisa membantu untuk yang hepatitis C. Nah, itu tadi. Jadi intinya ini adalah satu bisnis yang bermanfaat, tinggal kita mau atau tidak mau saja memperjuangkannya. Jadi saya suka industri ini karena ini manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar dari produk yang bagus, tapi ini secara nggak langsung yang mungkin kita selama ini tidak kenal nih dengan 232 orang yang hadir di malam ini. Malam ini kita jadi kenal bahwa ini ada satu Bu Cecilia dari Batam, terus saya juga dari Batam ya. Terus kita bisa ketemu di satu media yang mungkin zaman dulu kita nggak pernah sangka-sangka kita bisa bicara, lihat video ya. Jadi dalam artian face to face melalui online. Nah, jadi tugas saya malam ini menjelaskan tentang cuan ataupun marketing plan, karena memang terus terang. Nah, ini salah satu kekuatan AFC adalah di sini. Pertanyaannya adalah yang pengen sukses, kaya, dan bermanfaat untuk orang lain, katakan saya. Nah, boleh ya jawab di chat. Jadi kita selalu biasakan, saya memang membiasakan diri untuk afirmasi positif. Jadi yuk kita jadi orang yang positif ya. Nah, jadi supaya lebih bersemangat, karena kita berkumpul seperti ini, saya percaya bahwa ini adalah majelis yang mulia. Dalam artian ini adalah bisa jadi ya, malaikat juga ikut nonton, bisa jadi. Nah, dengan kita doa sama-sama, sehingga mudah-mudahan kita diijabah doanya. Ya. Nah, jadi ya selamat datang buat semuanya, luar biasa. Malamnya 231 orang ya, betul kata Pak Angga tadi, ini seperti kayak Grand LOP sudah. Jadi bukan LOP biasa ya, jadi luar biasa sekali. Nah, kita lanjut ya ke bagian saya pula. Jadi saya tugasnya ini menjelaskan tentang marketing plan AFC. Jadi apa sih hebatnya AFC? Apa sih peluangnya AFC? Nah, ini kita harus tahu sama-sama bahwa ini bukan peluang yang main-main. Ini betul-betul satu hal yang sangat luar biasa. Nah, tapi sebelum saya jabarkan tentang marketing plan, kita bicara marketing plan pasti terkait dengan namanya bisnis. Kita bicara bisnis, kita bicara tentang peluang. Nah, ini teman-teman tahu ya, bahwa AFC ini ya aktif masuk tuh 2018 ya di Indonesia. Baru jalan 2 tahun ya. Ini kita top sales nomor 2 worldwide 2020. Jadi untuk AFC internasional nomor 2. Tertinggi penjualan di dunia. Jadi artinya kita punya produk sangat diterima ya, teman-teman. Nah, yang luar biasa lagi 2021 ya, kita nomor 1 penjualan tertinggi di dunia. Ini membuktikan bahwa kita punya produk yang luar biasa, teman-teman semua. Dan ini yang menjadikan kesempatan buat kita orang Indonesia, yang mana ini adalah perintis dalam sistem MLM-nya. Jadi kita akan menjadi upline dari negara lain. Nah, terlepas dari itu tadi Bu Cecil sudah paparkan ada dua apa tadi itu? Rekor muri. Ya, yang mana itu luar biasa sekali. Yang pertama adalah grand launching terbesar, yang kedua adalah untuk pengiriman pakai pesawat ya dalam 1 minggu terbanyak, dan ini rekor muri ketiga yang saya meremelek lihatnya. Nah, ini buat Bapak Ibu ya, yang mungkin baru diundang nonton ke sini, yuk saksikan video ini sama-sama biar kita meremelek sama-sama. Adalah kali ketiga AFC mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia, teman-teman ya. Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Bapak yang berbahagia, izinkanlah Museum Rekor Dunia Indonesia untuk kali yang ketiga memberi penghargaan kepada AFC.
ada satu kata yang mewakili suasana malam ini. Luar biasa. Sukacita yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, dan tentu harapan yang luar biasa. Ibu Bapak yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Kalau tidak salah dalam catatan Muri, totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112.920 juta rupiah. Selamat kepada FC, selamat Pak Ernest, selamat Ibu. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat Bapak yang ngasih ini, Bapak yang ngasih rewardnya saja, penghargaannya saja, itu nggak percaya gitu, seperti nggak percaya gitu. Apalagi kita yang bisa menerima ini tadi. Jadi apa kesimpulan dari video ini, teman-teman? Bahwa AFC sudah membuktikan, leader-leader kita sudah membuktikan, tinggal kita yang mau atau tidak mau bisa ikut sukses bareng-bareng di sini. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam cuan. Jadi di AFC ini Bapak Ibu harus tahu, teman-teman harus tahu bahwa sumber penghasilan kita itu 80% cash, 20% redemption product. Dan ini teman-teman yang mungkin ya belum pernah berkarir dalam industri ini, nanti akan dijelaskan lebih detail saat kita sudah join dan ini ada trainingnya. Simpelnya, apa sih yang harus saya lakukan Pak kalau saya mau menjadi keluarga AFC, bergabung menjadi distributor di AFC. Nah ini menariknya di AFC teman-teman semua. Bahwa di AFC, Bapak Ibu, teman-teman tidak perlu siapin toko. Bapak Ibu tidak perlu cari karyawan. Bapak Ibu tidak perlu bayar apa-apa dari sisi kememberan. Apa yang diminta oleh AFC kalau Bapak Ibu mau menjadi distributornya atau memiliki hak distribusinya? Simple, hanya beli produknya saja. Jadi simpelnya bisnis ini saya selalu percaya bahwa bisnis ini sistemnya sederhana. Beli pakai sendiri lalu kita sharing sama orang, cerita sama orang. Jadi paketnya cuma ada 3. Yang pertama adalah Ruby, di mana kita akan dapat 2 kotak ya. Ini bisa kita pilih. Ini sekitar budgetnya sekitar 3.300.000 sampai 3,5 juta. Itu Ruby. Dan di sini menariknya di AFC ini adalah ini kita bayarnya cuma sekali, kita udah terdaftar seumur hidup. Nah, lalu Safir ya. Safir itu 3 paket itu sekitar 10 jutaan. Lalu Diamond ini paket bisnis ya. Ini sekitar 20 jutaan. Jadi simple aja kalau teman-teman yang baru mau mulai mencoba bisnis bisa mencoba dengan Ruby. Tapi kalau yang betul-betul serius ingin bisnisnya lumayan itu ambil Diamond. Nah, kenapa Diamond? Nah, ini tadi. Kita bicara ini yang menarik di AFC. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita harus tahu bagaimana bonus dibayarkan. Banyak sekali bisnis seperti ini teman-teman karena saya berkarir di dalam industri ini dari 2013. Kebanyakan perusahaan bayar bonus adalah bulanan. Di AFC menarik adalah bonus harian. Bagi saya ini sangat bermanfaat untuk kita-kita semua. Terutama di masa pandemi. Kenapa? Simpel aja teman-teman semua. Bahwa kenapa kita butuh bonus harian? Kenapa kita butuh bonus yang dibayar secara harian? Simpel aja. Bahwa kita makan setiap hari ya. Kita nggak makan tuh setiap bulan. Kita makan itu nggak per minggu. Tapi per hari. Bahkan sehari bisa 3 kali. Ada teman saya makan sehari 5 kali. Nah itu tadi. Kita butuh bonus harian. Nah di bonus harian ini terbagi jadi 3. Ada bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan. Nah, jadi ini contoh. Jadi pertama adalah bonus sponsor. Namanya bonus direct sponsor. Bonus direct sponsor ini apa nih, Pak Dika? Bonus direct sponsor ini adalah bonus kita mereferensikan produk, bisa dikatakan begitu, ataupun menjual produknya. Di AFC sistemnya selalu paket ya. Jadi kalau kita bicara paket, kalau kita seorang Ruby, kalau kita berhasil closing atau jualan dengan 1 paket, per paketnya kita dapat 300.000. Simple aja. Kalau hari itu kita closing 6 paket, berarti 300.000 kali 6 dapat 1,8 juta. Kalau teman-teman adalah member Safir, maka per paketnya dapat 450.000. Kalau seorang Diamond, otomatis lebih tinggi. Ini 550.000 per paket. Jadi kita lihat ya, orang yang sama yang kita rekrut, ya dengan join paket yang berbeda, pasti berbeda hasilnya. Jadi kalau Ruby 1,8 juta, kalau Diamond 550.000 kali 6, 3,3 juta. Itu bonus pertama. Bonus kedua adalah bonus pass up, dan itu hanya dimiliki oleh Diamond. Nanti kalau teman-teman sudah join akan mengerti hak para Diamond. Nah, ini menarik, bonus pasangan. Ini juga dibayar harian. Jadi kalau kita seorang Ruby, terjadi pasangan 1 paket sebelah kiri, 1 paket sebelah kanan, maka kita dapat, kalau Ruby adalah 150.000 per paket. Jadi kalau Ruby ini, maksimumnya 10 pasang atau 10 pairing per hari. Jadi kita dapat 150.000 per paket, berarti kita per bulan, itu bisa maksimum tembus 45 juta. Nah ini, untuk pemula, ini sudah cukup lumayan ya. Buat teman-teman, kalau kita bicara di Indonesia, penghasilan sampai 45 juta per bulan, lumayan atau lumayan banget?
Nah, ini makanya ini adalah peluang yang besar. AFC tidak memberi batasan kepada siapa saja yang mau sukses. Nah, itu Ruby. Kalau kita bicara Safir, otomatis berbeda ya. Jadi kalau Safir ini paket yang tengah ya. Jadi kita bisa bilang ya, ini luar biasa sekali. Kalau Safir kita dapat 200.000 per pasang, per paket. Jadi kalau Safir, maksimumnya lebih banyak, 60 pairing per hari. 1-10 paket pertama, 200.000 per paket. 11-60 paket selanjutnya adalah 100.000 per paket. Sederhananya adalah, kalau Bapak Ibu seorang Safir, ya, Bapak Ibu punya potensi per bulannya 210 juta. Nah, menarik ya. Joinnya Safir cuma 10 jutaan, ini dibayar ya, ini cuma dibayar sekali seumur hidup ya. Lalu bisa dapat bonusnya berbulan-bulan, tiap bulan. Nah, jadi ini sebuah bisnis yang layak diperjuangkan. Nah, ini baru Safir ya. Kalau kita bicara Diamond gimana? Diamond, nah ini luar biasa lagi teman-teman. Kalau Diamond ini sudah lah, ini kalau udah Diamond ini luar biasa banget. Diamond kita maksimum pairingnya adalah 200 pairing, itu per pairing kita adalah per paketnya 300.000, 1-10 paket pertama 300.000, 11-200 paket selanjutnya 100.000. Simpelnya adalah Diamond, kita bisa capai penghasilan per bulannya potensinya sampai 660 juta. Kita lihat perbandingannya. Joinnya kalau Diamond tuh 20 jutaan, ini bayarnya sekali seumur hidup, ya, dan kita bisa dapat potensi per bulannya 660 juta setiap bulan. Jadi menurut Bapak Ibu, ini satu bisnis yang keren apa keren banget? Keren banget ya, karena saya pernah buka kafe, pernah buka tempat makan, ini modalnya ini nggak cukup 20 jutaan, teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini contoh bonus yang saya screenshot dari punya saya. Jadi kadang-kadang saya terima 1,5 juta sehari, kadang 1,2 juta sehari, kadang 600.000 sehari, kadang 1,5 juta sehari, kadang 1,8 juta sehari. Pak, ini kok naik turun? Ya inilah bisnis. Kita bicara tentang bisnis tergantung omset. Tapi simpelnya menurut teman-teman ya, saya pernah terima itu sekitar 4,8 juta sehari, dan itu lumayan banget. Kita nggak usah bicara yang gede-gede. Ini baru jalankan 10 bulan, sudah bisa dapat bonus seperti ini, lumayan apa lumayan banget teman-teman? Lumayan banget ya. Nah itu jadi kalau itu harian. Jadi kalau saya bilang ya, itu bonus harian ini sangat menunjang kehidupan kita. Karena dengan bonus harian manfaatnya banyak sekali teman-teman. Kenapa? Kita dapat keperluan harian terpenuhi. Yang kedua adalah kita bisa monitor bisnis kita seperti apa. Jadi kalau saya pribadi jujur aja, kalau misalnya nggak konnichiwa satu hari itu sudah mulai resah. Dalam artian kenapa? Karena kita jadi tahu, oh ternyata hari ini kita kurang produktif. Itu bagus sekali. Nah lalu ada bonus bulanan teman-teman, ini bonus Unilevel. Ini bonus Unilevel ini adalah khusus untuk kita yang bangun jaringan. Jadi ini akan dijelaskan kalau nanti sudah join itu ada trainingnya. Intinya sudah dapat bonus harian, dikasih lagi bonus bulanan. Nah itu yang luar biasa. Nah ini kaget ya. Loh, udah dikasih bonus harian, terus dikasih bonus bulanan, dapat lagi bonus tahunan, teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi memang luar biasa sekali AFC ini. Dia memberikan satu solusi keuangan buat kita semua. Selain produk yang luar biasa ya, tadi disampaikan oleh Bu Cecil ya, ini kita dapat bonusnya, dapat bonus harian, bonus bulanan, dapat bonus tahunan. Bonus tahunan ini yang luar biasa, teman-teman. Saya 2017 adalah salah satu pengusaha yang bangkrut, walaupun pengusaha kecil ya. Nah, itu nggak punya tabungan. Ini jadi satu sarana untuk kita bisa nabung. Jadi bonus tahunan itu kita dapatkan, yaitu 1 tahun periode, di mana kita mencapai rank ataupun peringkat, ada karir di sini. Jadi dari 1 Oktober sampai 25 September, intinya karir pertama namanya Toreda, teman-teman. Nah, Toreda ini kita mengumpulkan 100 pairing, 100 pasang. Ini kita dapat di akhir tahun, dapat 5 juta. Periode tahun lalu, itu saya udah terima ini. Dan saya jalankan ini jujur saja bersama istri saya, itu kami berdua sama-sama Toreda. Nah, itu tadi. Terus, habis itu tahun ini kita sudah achieve Toreda, sekarang lagi on the way ke Ronin. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita bicara ya, tadi bonus harian dapat, bonus bulanan dapat, bonus tahunan, anggaplah 25 juta di akhir tahun sebagai THR. Menurut teman-teman nih, di sini nih, yang nonton mungkin yang baru-baru join ataupun belum join, dapat 25 juta di akhir tahun sebagai THR, lumayan apa lumayan banget? Coba kita dengar nih, baru 25 juta deh. Lumayan apa lumayan banget? Layak nggak kita coba, kita perjuangkan bisnis ini, teman-teman? Ini baru peringkat kedua loh. Ini baru peringkat kedua. Lalu naik lagi Samurai. Ini kebetulan upline saya, ya, mentor saya itu Pak Yosef itu seorang Samurai. Jadi dapat 75 juta di akhir tahun. Dapat 75 juta gimana ya? Artinya gini, simple teman-teman. Di AFC, kalau teman-teman dapat bonus tahunan, otomatis hariannya sudah aman. Kehidupan sehari-harinya sudah aman. Kenapa? Karena kita mencapaikan dengan pairing ya. Nah, pairing ini kita dapat harian. Ini baru Samurai saja, menurut saya untuk kita orang Indonesia sudah lumayan banget. Lalu Shogun.
Shogun dapat lagi 575 juta, teman-teman. Nah, ini saya mau tanya nih sama teman-teman Bapak Ibu yang nonton malam ini. Anggaplah ya, kita bukan orang hebat, kita bukan seorang Budi Darwin, kita mungkin bukan seperti Pak Yosep Setiawan ataupun Bu Ernesta yang cukup cepat ya pencapaian peringkatnya. Kita bicara anggaplah menjadi shogun 5 tahun, teman-teman. 5 tahun baru jadi shogun. Di mana shogun ini bisa terima di atas 150 jutaan per bulan, dan di akhir tahun terima 575 juta per bulan. Kalau kita harus mengusahakan ini selama 5 tahun untuk jadi shogun, menurut teman-teman, Bapak Ibu, layak nggak dicoba bisnis ini? Di mana bisnisnya modalnya hanya sekali, terus kita dapat produk yang luar biasa, ya. Terus kita tidak ada sistem tutup poin, hanya perlu beli sekali, tidak ada kewajiban bulanan, kita tinggal usahakan aja. Nah, itu tadi. Ini yang luar biasa dari AFC. Nah, ternyata tidak sampai di sini aja, teman-teman, Bapak Ibu semua. Di atas shogun masih ada namanya daimyo. Nah, daimyo ini mengumpulkan 15.000 pasang, ini 1,8 miliar. Nih, saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman, pejam mata sebentar. Kita pejamkan mata, 1,8 miliar masuk ke rekening. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu, teman-teman? Kira-kira kalau terima 1,8 miliar di akhir tahun, senyumnya seperti apa? Mungkin kalau bisa senyumnya sampai telinga ya, lebarnya ya. Nah, ini mungkin kalau buka ATM itu, wah, itu terkejut ya. Itu baru daimyo tuh. Kalau Bushido 3,5 miliar, Bapak Ibu. Wah, Pak Dika nih terlalu ini mimpi besar nih, terlalu ngaco nih. Ini benar nggak nih? Nih, Bapak Ibu, teman-teman, kalau Bapak Ibu yang belum gabung, kalau sudah masuk, ketemulah leader-leader kita yang sudah Bushido. Wah, itu luar biasa. Nah, itu 3,5 miliar ya untuk bonus tahunannya. Sekarang sudah ada double Bushido dan juga triple Bushido. Nah, jadi sistemnya simpel aja, teman-teman. Ini tinggal diusahakan saja. Tadi kita sudah punya produk yang hebat, kita punya perusahaan yang kuat, kita punya marketing plan terbaik di mana bonus dibayar harian, bulanan, dan juga tahunan. Dan sekarang kita bicara tentang momentum juga. Tapi, luar biasa loh. Udah dikasih bonus harian, bulanan, tahunan, dikasih pula jalan-jalan gratis, teman-teman. Tadi Bu Cecilia Lim itu adalah salah satu pencapai reward Dubai gratis. Nanti berangkat Maret. Ini istri saya juga dapat. Nah, terus di tim saya itu ada Pak Ari juga dapat. Nah, itu gratis. Ini sekarang ada trip ke Labuan Bajo ataupun Turki. Nah, ini cuman gara-gara It's My Dream, It's My Dream itu. Nah, ini hebatnya AFC ya. Awalnya Labuan Bajo doang, tiba-tiba gara-gara It's My Dream, Turki pun muncul. Nah, ini buat pengetahuan teman-teman, Kapadokia adalah tempat impian saya. Juga bukan hanya di film itu. Tapi alhamdulillah saya udah pergi. Ini luar biasa sekali, apalagi kalau naik balon udara ini, luar biasa sekali pemandangannya. Masya Allah, teman-teman. Jadi saya mau sedikit ya, mungkin kasih motivasi sedikit, teman-teman. Kenapa kita harus keliling dunia? Kenapa kita harus lihat negara-negara lain? Supaya Bapak Ibu lebih mengerti, teman-teman lebih mengerti tentang artinya rasa syukur. Bahwa kita manusia itu sangat kecil. Jadi kalau kita sudah melihat dunia lain, betapa Tuhan itu menciptakan dunia itu begitu indah. Makanya jangan jadi orang biasa-biasa. Yang biasa itu, yang sederhana sikapnya aja. Tapi kita bicara tentang hidupnya harus luar biasa, teman-teman. Dan di sini, di AFC, kita bisa capai itu semua. Dan berita baiknya buat teman-teman ya, ini tadi, kita sudah jabarkan tadi, AFC adalah perusahaan yang sudah berdiri 50 tahun lebih, dirintis di Indonesia sistem MLM-nya, tinggal yang sudah terbukti mereka-mereka, tinggal kita nih, yang mau berusaha. Dan menariknya di sini, Bapak Ibu, teman-teman yang gabung di AFC, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kenapa? Karena kita kerja tim di sini. Dan percayalah bahwa sukses adalah milik semua. Bukan milik saya, bukan milik Bu Cecil, bukan hanya milik Pak Yosep, ataupun milik Pak Bushido Budi Darwin, ya, ataupun Bu Ernesta, ataupun siapapun yang leader-leader yang ada di sini, ya, ini milik kita semua. Dan itu, sukses itu cuma sederhana saja. Sukses itu berproses, asal mau belajar. Dan mungkin teman-teman, Bapak Ibu tidak percaya bahwa saya adalah seorang introvert, saya adalah orang yang sangat canggung kalau di depan orang, tapi tidak menyangka bahwa kenal dengan industri ini terjadi pengembangan diri. Nah, jadi itu luar biasa sekali. Tinggal Bapak Ibu yang belum join ya, yuk berani join. Dan kami akan siap dan berani support Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin malam ini itu saja. Intinya malam ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini sebuah peluang buat kita semua, bagi teman-teman yang cintakan keluarganya, sayangkan keluarganya, yang inginkan impian yang tercapai, ini kendaraan yang luar biasa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi tinggal kita mau atau tidak mau saja untuk kita sukses bareng-bareng. Nah, jadi kalau malam ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, kira-kira penyampaian kami itu, Pak Angga. Jadi kalau nanti ada tambahan silahkan. Mungkin teman-teman, mungkin kalau ada mau bertanyaan juga boleh ya. Jadi ini terus terang kami bersyukur sekali, saya dan Bu Cecil
diberi kepercayaan untuk membawakan LOP di nasional. Kita bersyukur sekali kita akhirnya bisa tatap muka di sini ya. Jadi di sini menjadi satu wadah yang luar biasa, silaturahmi besar-besaran. Nah, ini bisa jadi kayak ini IG-nya saling follow, Instagram-nya saling follow, Facebook-nya saling tambah supaya kita menambah keluarga besar ya. Nah, ini yang luar biasa dari bisnis ini. Mungkin itu saja Pak Angga dari saya dan Bu Cecil. Mungkin kalau ada mau pertanyaan dari teman-teman juga boleh. Silakan. Oke, thank you Pak Dika dan Bu Sisil. Yes, mungkin itu teman-teman, mungkin kalau ada yang masih belum jelas atau belum clear tadi kayak penjelasannya, mungkin teman-teman bisa tanya, bisa nanya, kalau ada yang emang mau nanya, bisa tanya di kolom chat, terus nanti langsung dibacain dan dijawab sesuai sama pertanyaannya, dan teman-teman juga nanti bisa pilih juga sih mau ditanya siapa. Tapi kan kalau kita ikutin alurnya tadi kan yang jelasin marketing plan ini Pak Dika, artinya kalau yang nanya tentang marketing plan kalau bisa sesuai ya, tapi kalau misalkan Bu Cecil pasti kan ngerti marketing plan juga, jadi sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Nggak mungkin lah join di sini terus udah toreda ya kan, udah pernah toreda terus nggak ngerti marketing plan, aduh itu berarti diinputin terus pasti mungkin enggak, tapi kan capek juga diinputin sampai toreda tuh ya kan. Oke, apakah ada grup anggota EFC? Ada pertanyaan nih Pak Angga tuh, apakah ada grup anggota EFC? Ada Bu, ini ada sebenarnya Bu Indri TVRI, wah luar biasa nih, saya lihat TVRI ini TV ini apa legend ya. Ada Bu Indri, jadi ada grup nasional juga, jadi di EFC itu kita difasilitasi. Jadi kita ada grup Telegram tuh luar biasa sekali tuh AFC. Terus terang teman-teman Bapak Ibu ya, saya menganggap AFC ini manajemennya hebat. Nah, jadi jujur aja, saya belum pernah ketemu langsung nih sama Pak Angga. Tapi memang menurut saya AFC komitmen dengan jadwal, komitmen dengan ini, dan kita punya Telegram Bu Indri. Itu materinya AFC itu dari awal mereka bangun masuk ke Indonesia tuh ada semua. Nah, ada link Telegramnya. Nah, itu boleh ya, nanti kalau misalnya ini kasih yang sama yang undang, karena saya, ini kalau ada teman-teman boleh di-share. Karena Telegram itu untuk nasional, dan itu semua orang bisa masuk. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya, Bu Indri. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin apa sudah terlalu jelas, terlalu daging semua yang dijelaskan oleh Bu Sisil dan Pak Dika? Kalau di Batam daging enak dendeng, Pak. Jadi lapar. Dendeng mau makan Padang. Oke, jelas sekali. Oke, mungkin ini aja Pak. Saya yang tanya, biasanya kalau jarang yang tanya, saya yang nanya. Tapi biasanya kalau saya tanya, jawabannya harus general, karena biasa pertanyaan-pertanyaan saya ini bisa dipakai buat semua orang ya Pak ya. Benar. Jadi mungkin ini aja nih Pak, mungkin mulai dari Pak Dika dulu, terus nanti ke Bu Cecil ya. Jadi saya tanya, ada nggak sih Pak kayak ini juga pasti banyak yang mau tanya. Trik, bukan trik sih, kalau trik artinya kita ngebohongin orang. Ini tipsnya Pak, tipsnya kan pasti Pak Dika sama Bu Cecil juga bisa mencapai titik ini kan pasti sering lah Pak ditolak, sering lah kayak misalkan di blok kontaknya. Terus kalau bahasa anak zaman sekarang di ghosting gitu loh Pak, kayak kita chat tapi nggak dibales ya kan, nggak dibales tapi dia post-post Instastory kan ada banyak tuh kayak begitu. Nah, gimana Pak, menurut Pak Dika, mungkin nanti kita boleh ke Bu Cecil juga, tipsnya gimana sih Pak cari orang yang mungkin tuh kita kesannya kita nggak maksa. Kita mau prospek orang tapi kita kesannya nggak maksa, tapi orang itu tuh tetap oke, open, dan mungkin akhirnya bisa ends up di EFC juga, mungkin akhirnya bisa bergabung dengan timnya Pak Dika juga. Itu ada tips khususnya nggak sih Pak? Atau mungkin boleh kalau mau Pak Dika dan nanti Bu Cecil juga diceritain mungkin versinya Pak Dika dan Bu Cecil tuh kalau misalkan mau ngajak prospek bergabung tuh seperti apa sih? Nah, Oke. Nah, jadi memang kalau ini ya buat Bapak Ibu semua, memang tiap orang kan punya cara masing-masing. Tapi memang kalau di saya, satu hal yang saya mau tekankan sama Bapak Ibu teman-teman, industri ini kita bukan orang yang hebat. Saya selalu percaya bisnis jaringan itu permainan angka. Jadi tidak ada resep khusus, tidak ada magic khusus, tidak ada mantra khusus sebenarnya. Jadi bisnis ini terbentuk kita tuh permainan angka.
Semakin banyak Bapak Ibu coba prospek, semakin banyak Bapak Ibu cerita sama orang, semakin besar peluangnya Bapak Ibu ketemu jenderal-jenderalnya. Nah, tetapi mungkin ada tips sedikit bahwa apa sih yang saya lakukan kalau saya mau prospek teman saya. Nah, jadi saya selalu pakai cara bola biliar, teman-teman. Kalau saya bicara mau prospek, jadi tadi juga baru saya sharing sama beberapa mitra ya, itu saya suka pakai cara yang bola biliar. Maksudnya bagaimana? Jadi orang terkadang dia nggak suka ditembak langsung. Manusia itu tidak suka ditembak langsung. Ini contoh nih, misalnya saya punya teman. Anggap kita bicara di dua sisi ya. Bapak Ibu bisa jalankan ini dengan dua sisi. Satu, kita bisa sharing tentang produk. Yang kedua, kita bisa sharing langsung ke bisnis. Nah, ini saya bicara yang produk dulu. Kalau produk, saya selalu bilang begini. Misalnya jumpa teman saya. Bro, sis, misalnya gitu. Bro, ini ada nggak? Kamu punya kenalan nggak? Keluarga atau teman yang mungkin punya masalah kesehatan? Misalnya sakit stroke, misalnya gitu. Terus ataupun sakit apa jantung. Loh, kenapa gitu bro nanyanya? Ya soalnya ini ada satu produk bagus. Nah, jadi saya tidak tembak langsung. Jadi maksudnya poinnya apa teman-teman? Saat kita tanyakan itu, kita tanya kenalan dia. Padahal sebenarnya mungkin saya udah tahu dia yang ada masalah ataupun keluarganya yang ada masalah. Jadi itu tidak menembak dia secara langsung. Nah, ataupun kalau bisnis, nah sama juga, saya juga pakai dengan cara yang ini Pak Angga. Saya akan bilang sama teman saya, bro, ada nggak ada orang, teman, kenalan, yang mungkin mau diajak bisnis bareng, bisa dapat penghasilan di atas 20 juta setiap bulan. Nah, kalau ada kasih tahu aku. Nah, gitu. Jadi ibaratnya begitu kita bilang itu, dia sebenarnya tidak berpikir tentang temannya. Kan saya bilang misalnya 20 jutaan per bulan. Otomatis dia tidak berpikir siapa teman aku, tidak. Tapi dia berpikir bahwa yang mau adalah saya atau aku. Tapi kita tidak tembak secara langsung. Nah, itu yang sering saya pakai kalau saya bicara prospek atau itu personal prospecting. Nah, tapi di luar itu semua, Bapak Ibu teman-teman harus tahu bisnis ini tidak ada resep khusus, semua permainan angka. Sehebat apapun kita presentasi, semua permainan angka. Akan ada proses di mana memang betul. Nah, tadi saya lihat ada chat ya nanya ke Bu Cecil tuh, kok ngomongnya bisa lancar banget. Tanya sama Bu Cecil dulu pertama kali dia juga gelagapan. Saya juga seperti itu gitu. Jadi kita ini bukan orang-orang yang tiba-tiba udah muncul seperti ini, tidak. Kita melalui proses, Bapak Ibu. Kita berani salah. Kita berani dikritik. Kita berani untuk mau dimajukan. Nah, jadi dalam artian, nih kayak gini nih, jujur aja nih, kayak LOP nasional. Saya Bu Cecil tuh dadakan, saya pun dadakan. Tiba-tiba, ya Pak Niko tiba-tiba chat saya gitu, bilang, Pak Dika, Rabu bisa LOP? Bisa aja, saya bilang bisa aja. Saya telepon Bu Cecil, kita ini ya LOP. Hah? Oh ya oke, walaupun dia gimana-gimana, oh oke ya gitu. Jadi gitu. Nah kira-kira gitu Pak Angga kalau dari saya sih tipsnya. Oke, itu dari Pak Dika ya teman-teman. Ya. Jadi emang benar dadakan karena saya sudah 2 harian keliling mencari speaker. Tiba-tiba makanya saya akhirnya ngasih info ke Pak Niko. Terus akhirnya dia bilang, oh ada dong, bagus nih dari Batam, apa segala macam. Nggak ngomong dari kemarin dia. Akhirnya dikasih langsung kontaknya Pak Dika, ya kan, gitu. Jadi ya gitu sih, yang tadi saya jelas setuju sih, maksudnya nggak mungkin kayak begitu. Kayak saya sekarang ngomong di sini hari ini, ya teman-teman mau tahu saya dulu juga saya nggak ada kerja MLM itu nggak ada. Saya dulu cuma desainer di percetakan, bayangin aja sekarang saya bisa, maksudnya untuk nge-hosting seenggaknya oke lah gitu ya, bukan yang kayak MC atau apa gitu. Cuman semua kan pakai proses, jadi itulah kita di sini di EFC kita juga kasih pelatihan, kita kasih juga mungkin ada kayak LOP atau bahkan training mungkin yang Niko roadshow gitu kan, maksudnya mungkin ketemu beliau, ketemu dia, langsung bisa jadi terbuka semuanya, hati, mata, batin, pikiran semuanya kan, jadi oke, ini jalan saya, ini saya harus coba walaupun salah, gitu kan sebenarnya. Oke, sekarang lanjut kita ke Bu Cecil. Nah, ini yang menarik buat teman-teman, mungkin banyak juga yang pasti mau mendengarkan, ya kan? Kira-kira Bu Cecil, kalau Bu Cecil ini masih ibu rumah tangga mah udah kerjaan permanen sih. Kan biasa banyak nih Bu, kayak saya mau ini, kayak biasa speaker juga banyak, dan paling rame yang tanyanya itu justru ke ibu rumah tangga. Karena kenapa? Karena ibu rumah tangga itu dalam mindset orang-orang tuh kayak, ya udah ibu rumah tangga, ya udah di rumah ngurus rumah tangga kan, dan
paling kalau zaman sekarang kita ketolongnya karena kita punya smartphone, kita bisa ada main Instagram atau apa segala macam gitu. Apa emang cuma di situ doang, Bu Cecil? Atau ada jalan lain kalau mungkin buat ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia yang mendengarkan LOP hari ini? Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau bisnis jaringan, memang saya bukan baru ini sih Pak Angga, udah dari 2014 ya. Jadi udah bisnis ketiga sih sebenarnya FC ini. Cuman sih sepanjang hidup saya, yang saya pegang tuh satu, saya jaga kepercayaan orang gitu. Jadi tiap satu bisnis yang memang saya tekuni ya satu gitu kan. Dan juga kalaupun misalnya saya sudah tidak jalankan bisnis itu lagi, saya akan tetap bina hubungan baik ke orang itu gitu kan. Dan jujur aja kontak handphone itu kalau bisa dibilang udah lebih dari 10 tahun sih saya simpan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya saya tiba-tiba pindah ke bisnis lain atau fokus ke bisnis lain, orang-orang pasti bertanya ya, terutama waktu awal-awal jalankan FC ini kan memang saya 100% online. Bukan online dari Instagram seperti Momnesta dan lain-lain ya. Maksudnya online-nya tuh dari telepon gitu kan, terus juga update status di WhatsApp, update status di Facebook gitu kan. Nah, yang saya telepon, yang saya udah klasifikasi bahwa mereka akan percaya saya walaupun nggak ketemu saya face to face gitu kan. Jadi itu yang pertama yang saya telepon. Dan karena mereka memang kepercayaannya udah tertanam dari bisnis-bisnis sebelumnya, jadi waktu saya ajak ke sini, saya bilang dengerin aja dulu karena saya anggap ini bagus dan kamu ibaratnya tahu saya gitu kan. Kalau saya udah satu bisnis klik, berarti kan ada sesuatu gitu kan. Apalagi kan waktu itu sempat satu perusahaan juga ya sama Pak Yosep, dan Pak Yosep juga memang seperti Pak Dika bilang tadi, kenapa Pak Dika pindah ke AFC karena Pak Yosep gitu kan. Berarti kan karena image orang tersebut gitu loh Pak Angga. Jadi itu yang selalu saya pegang. Dan memang tidak semua langsung join ya, tidak semua langsung join gitu. Dalam artian gimana sih saya menghadapi penolakan? Ya saya intinya merasa apa yang saya sampaikan itu adalah tujuannya manfaatnya untuk mereka. Karena saya udah ngerasain manfaatnya, tidak ada salahnya mereka juga yang saya anggap teman baik saya gitu kan, merasakan manfaat yang sama seperti itu. Kalau misalnya mereka belum join waktu itu, tidak masalah. Saya selalu tanamkan, yang penting kalau misalnya kamu sudah ketemu kebutuhannya di sini, ya kan, kamu akan dengar AFC lagi dari orang lain gitu kan, atau misalnya waktu kamu dengar lagi dari orang lain, kamu akan ingat saya. Dan itu banyak kejadian juga gitu kan, yang saya sudah proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, ketemu kebutuhannya baik dari segi keuangan atau dari segi produk, akhirnya mereka juga balik lagi ke saya seperti itu. Jadi intinya sih kalau saya sih jaga kepercayaan sih Pak, walaupun bisnis apapun yang saya tekuni. Siap. Satu, jaga kepercayaan, dan kedua, mungkin dengan kata lainnya, kalau tadi katanya kontak udah 10 tahun, masih sama aja, artinya kan itu macam kayak daftar nama gitu juga nggak sih sebenarnya, Bu? Ya betul, banyak banget jadinya. Kan Jadi udah 3 bisnis ya. Jadi dari 2 bisnis sebelumnya itu ya bisa digali lagi seperti itu. Nah, itu pentingnya. Kemarin saya ada baca, oh saya udah bikin daftar nama tapi nggak ini ya. Mungkin daftar namanya kurang banyak kali. Jadi kita lebih kurang ada ruang untuk bisa explore nggak sih? Kalau misalkan daftar nama banyak kan kita berarti banyak banget yang bisa jadi target selanjutnya, yang bisa kita keker gitu kan. Betul, Gitu betul. loh. Oke, saya cek chat dulu apakah sudah ada yang bertanya. Pak Dika, Bu Cici, karena saat ini sudah dunia digital, apakah FC mempunyai konten marketing yang dapat digunakan untuk promo di medsos? Jelas, itu jelas, karena saya yang buat, Bu, harian. Iya, ini ahlinya di sini loh Bapak Ibu. Jadi kalau dengerin video-video AFC itu suaranya Bapak ini nih. Iya, jadi kita di AFC emang udah nggak ada yang, bukan nggak ada, beberapa mungkin masih ada, tapi yang hanya untuk kayak event-event tertentu ya, kayak misalkan kayak kemarin kita ada GWK atau kita ada acara kemarin yang training juga di Bali kan, yang Bushido Way, terus kita juga kadang-kadang ada LOP di mana yang roadshow kan sekarang emang lagi musimnya musim-musim roadshow semua nih, semuanya kayak keliling Indonesia kan. Itu mungkin beberapa masih ada yang kayak mungkin butuh kartu nama atau misalkan roll banner atau apa kayak begitu, tapi itu hanya kalau ada event-event tertentu. Tapi kita
Kalau harian yang kayak tadi diceritain sama Pak Dika deh udah bener. Ada kan kita harian tuh nge-blast di grup WhatsApp, ada yang di grup Telegram juga. Nah, bagusnya di grup Telegram, teman-teman bisa ngecek bener yang kata tadi Pak Dika bilang juga, Telegram itu bagusnya kita bisa ngelihat posan-posan dan flyer-flyer yang udah 3 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu 2019 apa kita mau ngelihat testimoni atau apa lengkap semuanya di scroll aja di situ. Dan teman-teman walaupun gabungnya hari ini mau ngelihat posan 3 tahun yang lalu ada semua, dari posan pertama kali itu Telegram dibuat juga ada semua masih. Jadi gitu, semoga membantu ya ini dari untuk Bu Nevi. Yeah. Oke, kita lanjut. Semoga Oke, apakah masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Sebelum kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya... Ya, apa Bu? Sorry. Yang tadi yang katanya gimana saya bisa lancar gitu kan. Boleh saya sharing ya, teman-teman? Boleh. Nah, itu juga boleh tuh jadi topik. Boleh. Benar. Oke, saya tuh sebenarnya aslinya dari lahir tuh gagap, teman-teman. juga Bu buat orang. Aslinya dari lahir tuh saya tuh gagap gitu ya. Apalagi saya juga pendiam, pemalu. Memang semua yang seperti Pak Dika bilang itu proses ya. Kalau dari segi bicara di depan umum ya, public speaking seperti itu, saya sudah 7 tahun ya. Jadi intinya sih mother of every knowledge itu adalah repetition ya. Artinya ibu dari segala ilmu adalah pengulangan. Jadi nggak ada simsalabim ting udah langsung bisa lancar, itu nggak ada teman-teman. Jadi awalnya pun saya bicara depan orang ya, jangankan sampai ratusan orang, 5 orang aja, saya gemeteran gitu loh, gitu kan, sampai pegang meja. Itu terjadi di bisnis yang dulu gitu kan. Nah, waktu di FC ini juga, awal-awal saya gabung, saya tidak langsung presentasi ya. Nah, memang awalnya itu saya dibantu para mentor ya, seperti Pak Yosef, Pak Dika gitu kan. Nah, itu pun karena memang makin banyaknya mitra, ya mereka juga terbatas dari segi waktu, dan saya selalu tanamkan pada diri saya, kalau saya mau capai sesuatu yang besar, saya harus besar. Dan bagaimana caranya jadi besar? Saya harus bisa bicara depan banyak orang, saya harus bisa jadi presenter, saya harus bisa jadi leader, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya tidak paksa diri saya tidak akan kemana-mana, teman-teman. Nah, untuk FC ini, teman-teman bayangin ya, saya udah ngulangnya tuh tiap hari sampai 9 bulan. Jadi yang tadinya gagap ya otomatis lancar sendiri. Jujur aja waktu diajak Pak Dika LOP ini, nggak mau, jangan. Grogi, masih banyak yang lain yang lebih hebat gitu kan. Tapi akhirnya saya bawa lagi ya prinsip saya tadi, kalau saya mau jadi besar, saya harus melakukan sesuatu yang besar, karena ya sesuatu yang besar itu harus bisa kita dapatkan kalau kita bisa menyampaikan ke banyak orang. Kita harus bisa jadi presenter dan kita harus bisa jadi leader. Mungkin seperti itu ya, ke Ibu yang tadi tanya ya. Yes, itu bisa jadi tips juga buat teman-teman. Mungkin bukan jangan kita bilang yang mungkin kayak Bu Cecil ya, pernah gagap atau apa kayak begitu. Yang gak gagap aja, kadang-kadang kalau disuruh ngomong di depan 10 orang aja, itu pasti keringet dingin, nggak mungkin enggak. Yang nggak pernah ngomong, disuruh ngomong, tiba-tiba udah 10 orang, udah pasti tuh. Oh iya saya, iya itu, udah pasti itu, nggak mungkin enggak. Oke, ini Pak Dika lebih banyak offline atau online untuk prospeknya Pak, biasa? Saya lebih banyak tidur, Pak. Oke, saya jawab ya Pak Indra. Ini sebenarnya ini kadang-kadang yang pertanyaan banyak orang, saya lebih banyak offline atau online. Sebenarnya saya lakukan 50-50 karena tipikal saya sejujurnya saya tipikal offline, Pak Indra dan teman-teman Bapak Ibu, tetapi saya sekarang lagi belajar untuk online. Nah, sebenarnya ini sedikit tips untuk teman-teman, mungkin bisa dicontoh, tapi bukan apa-apa nih. Saya bikin jadwal. Jadi untuk kita bisa, salah satu kunci untuk sukses dalam bisnis ini adalah penjadwalan, teman-teman. Jadi di tim saya tuh saya ada jadwal. Jadi sebenarnya hari ini kan hari Rabu nih. Ini sebenarnya hari offline saya sebenarnya. Jadi saya ada hari online sama hari offline. Jadi hari Selasa itu online, itu hari Rabu tuh offline. Tapi karena AFC nasional langsung malamnya online. Jadi besok tuh adalah hari online saya. Terus Jumat hari offline. Sabtu hari online, Minggu hari offline. Nah, ini buat semua juga teman-teman Bapak Ibu.
ya yang betul-betul ya pengen sukses dan merasakan income ya. Pertanyaan sebenarnya sederhana kepada semua orang, bahwa pengen nggak teman-teman Bapak Ibu merasakan income puluhan juta dalam bisnis ini? Nah, kalau benar-benar mau, benar-benar merasakan puluhan juta, Bapak Ibu harus full heart di sini. Tidak mesti langsung full time, tapi full heart. Dalam artian harus bikin jadwal, harus komit. Nah, itu tadi. Jadi kalau pertanyaan saya lebih banyak offline atau online, saya dua-duanya, Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya bukan orang hebat. Saya tidak hebat di online, saya juga tidak hebat di offline. Jadi saya harus ambil semua sisi, ya mudah-mudahan dapat market dari offline, dapat market dari online. Makanya yang kita lakukan sebenarnya permainan angka, Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Pak Indra Praja. Jadi saya 50-50, bukan hanya offline, bukan hanya online. Dua-dua saya lakukan. Mudah-mudahan menjawab. Oke, siap. Oke, keren juga Pak desainnya barusan Pak. Saya merasa ada ini nih, ada ini bakat-bakat dari Bapak untuk Itu sebenarnya bukan saya desain itu, Pak, itu mentor saya Pak Yosep, dan dia pun ada orang yang bantu desain. Oh. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus Pak menurut saya, dan ini mungkin bisa dijawab dua-duanya, terserah mau pembagian jawabnya atau mungkin dua-duanya mau menjelaskan versi masing-masing boleh. Bu Ini Cecil ada nih, yang bagus tanya nih dari Pak Arief. Ya. Boleh. Kenapa ya kok produk berkualitas seperti EFC ini masih aja ada yang ngeraguin? Jelas, maksudnya kadang-kadang ada yang masih ngeraguin gitu kan. Padahal kita udah memberikan testimoni dari medsos atau YouTube dan lain-lainnya. Apakah karena faktor harganya yang dianggap memberatkan? Bukan KFC bisa memakmurkan kita sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya bisa saya rubah jadi begini. Gimana caranya untuk meyakinkan orang? Ada yang beberapa dari sisi ekonomi kita bilang mahal, 3,3 juta mahal gitu loh untuk dua. Dan atau ada juga produknya emang bisa kasih manfaat apa sih atau apa? Gimana nih biasanya kita menjelaskannya, meyakinkannya ke orang-orang itu gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kalau saya ada tanya beberapa leader, kalau jawabannya sih nyantai banget, kayak udah kita nggak usah jelasin produk, kita kasih cobain produknya biar produknya ngomong sendiri, biasanya kayak begitu. Nah, tapi mungkin saya boleh tahu nggak, kalau dari Bu Cecil, ada versinya Bu Cecil nggak sih, gimana cara meyakinkan orang? Oke, siap. Jadi ilmu ini saya dapatkan dari mentor saya juga ya, Pak Dika sendiri, ya kan. Terus juga dapat lagi dari Pak Budi Darwin ya, teman-teman. Kebanyakan sih untuk handling objection, ilmu yang pertama tuh yang kita lakukan bersetuju, ya. Karena jujur bagi saya pribadi, harganya memang mahal, ya. Awal dengar tuh memang mahal. Ya udah, kita bersetuju aja. Betul Pak, betul Bu, memang mahal harganya gitu kan. Itu pun saya rasakan pertama kalinya gitu kan, waktu sebelum gabung ya. Makanya saya sampai mikir 2 bulan Bapak Ibu untuk gabung gitu kan. Tapi ternyata setelah saya beranikan diri, saya coba gitu kan, karena memang setelah dibandingkan dengan pengobatan mama saya sebelumnya, itu sebenarnya biaya yang saya keluarkan lebih besar biaya pengobatan sebelumnya, seperti itu. Nah, terus juga selain besar yang pengobatan sebelumnya, itu tidak menampakkan hasil yang signifikan lah ya, bahkan mama saya itu sampai badannya bengkak-bengkak Bapak Ibu ya. Nah, itu pun udah pindah-pindah dokter berapa kali, dan itu yang saya bilang tadi ya, sampai menguras tabungan ya. Nah, tapi ternyata setelah coba 2 hari ya, mama saya yang tadinya nggak bisa tidur, ya badannya sakit dan sebagainya, itu bisa langsung tidur, maksudnya tidur nyenyak teman-teman. Nah, bagi saya tuh sangat sangat luar biasa gitu loh, kayak ada satu yang, kenapa saya nggak dari dulu ketemu gitu kan. Kalau misalnya memang harganya setara dengan kualitasnya, kenapa tidak gitu kan. Nah, terus juga saya akan sharing lagi, makin ke sini kan makin banyak ya testimoni dari mitra-mitra kita sendiri gitu kan. Terus saya juga sharing testimoni saya pribadi juga yang udah bertahun-tahun migrain sampai ketagihan obat dan sebagainya. Baru benar-benar hilang, baru benar-benar sembuhnya itu ya karena Subarasi Ursukusi seperti itu. Nah, jadi ilmu pertama adalah ilmu bersetuju ya. Terus yang kedua kita jadi ilmunya adalah ilmu justru ya, ilmu justru. Nah, justru produk ini mahal Bapak Ibu, tapi karena saya ingin mama saya fokus ya untuk pemulihannya, mama saya pemulihannya maksimal, makanya saya jalankan bisnisnya. Karena saya bukan cuma sekedar beli produk ya di sini, tapi saya juga beli satu usaha. Yang usaha ini yang memang udah saya lihat nih dari leader-leader saya, karena kan awal-awal kan kita belum dapat bonus ya Bapak Ibu ya.
Nah, udah saya lihat nih dari leader-leader saya, mereka bisa punya penghasilan ratusan ribu, jutaan, sampai puluhan juta per hari. Bagi saya nggak usah muluk-muluk lah. Satu hari saya bisa jual satu paket ya, saya bisa dapat 300.000. Kalau itu saya rutinkan untuk fokusin mama saya sehat gitu kan. Nah, pastinya semua orang mau kasih yang terbaik ya untuk keluarga, untuk orang tua ya Bapak Ibu ya. Kalau satu hari 300.000 ya, fokus, konsisten, 30 hari 300.000 kali 30 hari udah 9 juta Bapak Ibu. Saya bisa beli hampir 3 paket gratis ya, bukan dari kantong saya pribadi seperti itu. Nah, kalau dari Pak Budi Darwin bahasanya adalah ilmu jadi teman ya, yang bersetuju tadi jadi teman, kita samakan posisi kita dengan mereka. Nah, terus ilmu yang justrunya itu adalah jadi konsultan, kasih jalan keluar. Oke, mungkin seperti itu Pak Angga. Oke, siap. Ya, itu semoga menjawab ya. Harusnya menjawab banget sih itu. Itu justru malah memberikan secercah ilmu baru ya kan. Nah, ada di sini. Oke, Bang, ini Pak Dika tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Bisakah ditambahkan untuk dapat bonus? Kalau kita membawa member atau beli produk, ini lebih ke arah marketing plan nih berarti untuk Pak Dika. Ini mungkin pertanyaannya saya persingkat Pak. Jadi ada yang tanya, kalau tadi kan kita dijelasin bisnis harian, bulanan, tahunan. Kalau yang untuk harian itu kita bisa dapat bonus lebih nggak? Tadi sebenarnya udah dijelasin sih, cuman nggak apa-apa Pak, dijelasin lagi mungkin biar masyarakat EFC lebih paham. Asik masyarakat EFC karena banyak orangnya ya. Jadi kalau misalkan kita dengan membawa member baru atau kita beli produknya sendiri, apakah kita dapat bonus? Yes. Jadi ini Bu Juliana, memang saya lihat pertanyaannya nih Bu Juliana. Jadi betul Bu Juliana, bisa dapat. Jadi baik di sini tuh hebatnya AFC punya marketing plan hebat ya. Ini jujur aja, saya bisa katakan begini Bapak Ibu. Saya tuh di perusahaan pertama itu kategori pembangun jaringan network. Nah itu bonus saya cukup besar, lumayan di perusahaan itu. Di situ mungkin ada perusahaan yang mana kalau kita cuman pandai bangun jaringan, tidak pandai jual produk, bonusnya nggak besar. Hanya AFC sejauh ini yang saya lihat, orang yang jualan produk itu bonusnya bisa besar, orang yang bangun jaringan juga bisa besar. Marketing plan-nya disetting seperti itu, Bu Juliana. Jadi ibaratnya ini pertanyaan, apakah kita bisa tambahkan bonus harian kita dengan kita bawa member atau beli produknya? Bisa. Jadi marketing plan-nya sudah disetting seperti itu. Tinggal Bu Juliana, ya misalnya Bu Juliana sudah join ya, tanyakan sama leadernya bahwa itu bisa. Jadi dalam artian itu bukan sekedar cuman kita kayak dapat bonus yang kita ngajak orang baru, tidak. Bahkan pembelian produk kita pun bisa jadi bonus. Nah itu tadi, itu ada caranya. Dan itu marketing plan itu disetting seperti itu. Jadi ini AFC jujur aja, selama saya jalan bisnis jaringan sampai sedetik ini ya, ini luar biasa marketing plan-nya. Nah mudah-mudahan menjawab ya Bu Juliana, jadi jawabannya bisa Bu. Bisa banget. Nah, gitu, Pak Angga. Oke, thank you. Nah, ini ada yang alamat Telegram EFC apa? Mungkin aku bisa ditanya ke leader karena di sini nggak bisa kopas, saya juga nggak ini di sini gimana? Saya nggak ada Telegram kalau di komputer tuh, Iya, harus di handphone kan. Betul, betul. Jadi itu ini terima kasih, yes, terima kasih Pak Dika, terima kasih. Oh. Ya, Arigato, arigato. Oke, kalau gitu mungkin ini udah hampir jam 9, mungkin saya tutup acaranya. Terima kasih Pak Dika dan Bu Cecil untuk menemani hari ini, untuk sharing hari ini. Untuk teman-teman, thank you sudah mau hadir. Hari ini keren kan pastinya, karena hari ini dibuka dengan trip gratis, ya kan, liburan gratis, dan dilanjutkan dengan ilmu-ilmu, dan ini sebenarnya bukan LOP, ini lebih ke arah training. Ini udah cocok sebenarnya Pak Dika sama Bu Cecil untuk training nih kayak. Ini lebih teman-teman juga, maksudnya kita juga format LOP-nya tadi kan beda kan, karena slide masing-masing slide sendiri, jadi kita juga nggak boring, kita juga nggak bosen, dan semuanya pasti nyimak. Tadi kita mulai di 100 berapa orang, terus tadi ends up di 230 orang, Pak. Itu berarti artinya udah ada 100 orang lebih yang tertarik ya kan, dan memutuskan untuk menghabiskan 1 jamnya untuk mengilmu di sini ya kan, bareng-bareng nih. Nah, jadi
artinya acara hari ini sukses. Jadi saya mau sekali lagi terima kasih buat speaker hari ini Pak Dika sama Bu Cecil buat Sama-sama, waktunya. makasih juga Pak Angga. Iya. Makasih Pak Angga. Sampai ketemu nanti pada datang ke Jogja dong. Ya Siap. dong, siap. Datang dong. Rame-rame dari Iya. Batam. Karena nanti di Jogja banyak kejutan-kejutan, banyak Wow. acara-acara keren, acara-acara seru. Kan biasa, kita kayak kemarin di GWK juga kan banyak kejutan-kejutan kan. Biasa kan Pak Ernest suka banget tuh kasih-kasih kejutan kan. Makanya ditunggu aja nanti ke Jogja. GBK belum pergi. Nah, jadi nanti kita juga bisa ketemu-ketemu kan selama ini lagi COVID, jadi kayak mungkin jaringannya ada yang kayak tadi kan mungkin di Batam, pasti ada juga yang kayak jaringannya di Jakarta, nih ketemu nih susah nih, karena mungkin lagi COVID atau apa, ini kita ketemu lah bareng-bareng, kita silaturahmi juga kan di Jogja, ketemu rame-rame, tatap muka, ya kan sekali-sekali. Nah nanti baru lanjutnya next, mungkin mau Zoom lagi terserah, mau nyamperin lagi juga boleh, gitu kan, sebenarnya ini pembuka jalan kita. Betul. Siap kalau gitu. Terima kasih kalau gitu buat semuanya. Thank you sekali lagi Pak Dika, Bu Cecil. Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Angga. Makasih Bapak Ibu semua. Salam sukses untuk semua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.